Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Health Talk pada pagi hari ini. Oke, buat teman-teman semuanya jangan heran ya teman-teman kalau hari ini mungkin kita akan selalu mengucapkan selamat pagi ya buat teman-teman yang baru pertama kali join pada acara Health Talk. Ya, maaf dengan ada beberapa kondisi tadi ada lemot sedikit ya mengenai jaringan dan tetapi itu tidak menghalangi kita untuk menjalankan acara yang luar biasa hari ini yang penuh informasi, apalagi di masa-masa kita sekarang adalah masa di mana kita tuh perlu banget menjaga kesehatan ya. Oke. Bapak Ibu semuanya mungkin beberapa sudah kenal gitu ya apa itu HDI, tapi sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu ya apa itu HDI teman-teman. Saya lebih dahulu buat perkenalan buat teman-teman yang baru pertama kali join gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, perusahaan kita bernama High Desert International atau dikenal dengan nama PT Harmoni Dynamic Indonesia yang pusatnya di Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng. Berikut adalah gedung dan tower kita 9 lantai ada di sana. Ya, dengan nama adalah nama brandnya pun bernama HDI High Menteng di tempat segitiga emas yang merupakan properti termahal di area Jakarta bahkan se-Indonesia, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya untuk HDI ini berpusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, yang di Asia menyebar ada di Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan di Indonesia. Nah, kemudian di Asia ini di Indonesia berkembang di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke yang hari ini kurang lebih ada 170 kantor pelayanan HDI di seluruh Indonesia. Untuk produk-produk kita semua berbahan dasar pelebahan, Bapak Ibu semuanya, yang membuat ini saya pribadi sangat senang untuk sharing. Kenapa? Yang namanya produk madu ternyata sudah terbukti ribuan tahun yang lalu. Terbukti di 5 kitab suci agama resmi di Indonesia, madu digunakan untuk berbagai terapi di waktu itu. Di zaman waktu itu belum ada yang namanya obat-obatan seperti sekarang. Ya, artinya ini dulu para nabi ini sudah pakai dengan berbagai keluhan penyakit. Produk atau produk alam yang dipakai adalah madu dan kawan-kawannya alias produk pelebahan. Nah, berikutnya untuk sertifikasi perusahaan kita juga tergabung dalam Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, sertifikasi ISO, dan juga produknya juga mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia maupun di berbagai negara, kemudian mendapatkan kode mark of quality standar yang dikatakan sebagai produk terbaik dari produksi, pengiriman sampai distribusi dan juga penyimpanannya. Kemudian juga di Indonesia pasti akan lulus Badan POM, bahkan produk kita masuk ke dalam buku MIMS, yaitu buku yang dijadikan pedoman para dokter untuk meresepkan obat-obatan dan makanan yang ada. Artinya produk kita sudah melewati uji klinis, bukan hanya kualitasnya itu dikatakan hanya katanya ya, modal katanya, bukan Mbak Ibu ya. Nah, berikutnya untuk perusahaan yang memproduksinya bernama Sisi Pollen Company yang merupakan pelopor bidang pelebahan terbesar dan tertua di dunia yang berdiri sejak tahun 1948. Ya, dan kemudian di Amerika sendiri produk kita menjadi makanan yang dikonsumsi dan direkomendasikan oleh 3 generasi presiden Amerika Serikat, zamannya Ronald Reagan, George Bush, dan Bill Clinton. Kemudian di Asia ini juga menjadi makanan yang direkomendasi untuk para atlet, yaitu dari atlet di Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia. Ini menandakan bahwa produk-produk kita ini dari 2 fakta ini menandakan produk kita yang pertama kualitasnya pasti tinggi ya, orang dikonsumsi oleh orang nomor 1 di Amerika, nggak mungkin produknya abal-abalan gitu ya. Kemudian di Asia dipakai atlet, artinya produk kita aman dalam kategori tanpa efek samping, doping, dan ketergantungan, Bapak Ibu ya. Ini membuat tentunya teman-teman semuanya ini nggak usah takut mengenai produk ini ya, keamanannya luar biasa. Produk utama kita bernama 4Star, Bapak Ibu. Ini yang akan kita bahas hari ini. Saya akan ceritakan sekilas bahwa apa itu polen. Polen, Bapak Ibu semuanya, ternyata adalah serbuk sari bunga yang diambil lebah untuk makanan koloninya. Ya, kualitas polen kita ini sangat luar biasa karena matang dipilih oleh lebah. Ya, bahkan mendapatkan yang namanya hak paten dalam pengolahan polen yang namanya double factor yang membuat polen kita ini kualitasnya yang pertama bagus karena polen ini benar-benar matang yang diambil lebah dan kualitasnya bukan polen mentah yang dirontokkan oleh petani. Berikutnya, polen kita ini juga mendapatkan yang namanya hak paten bernama double factor itu tadi. Sehingga produk kita itu tadi
pastinya akan jauh lebih murah dibandingkan produk-produk lain yang menggunakan teknologi yang sama. Artinya mereka harus beli hak ciptanya kepada sisi pollen company ini, Bapak Ibu ya. Fungsinya apa? Karena pollen ternyata kandungan nutrisinya itu lengkap dari A sampai Z ada, asam amino, bahkan asam amino esensial, enzim koenzim yang dibutuhkan oleh tubuh semua ada dalam yang namanya bee pollen. Sehingga pollen sering dikatakan sebagai nutrisi terlengkap di dunia, tetapi nomor 2. Kenapa nomor 2? Ya, nomor satunya ASI, Bapak Ibu ya. Tetapi permasalahannya kita yang sudah gede ini nggak mungkin minum ASI terus gitu ya. Gantinya pollen ini ya. Nah, kemudian pollen ini ada 2, pollen G520 buat dewasa untuk stamina daya tahan tubuh, ya meningkatkan daya seksual dan juga untuk pembentukan sel darah merah. Nutrisi yang baik untuk orang hamil dan menyusui. Ya, kemudian untuk anak-anak ada yang namanya honey bee pollen. Honey pollen ini ternyata nutrisi untuk anak-anak yang baik untuk stamina dan daya tubuh mereka, perkembangan nutrisi mereka, dan juga untuk meningkatkan daya kecerdasan dari anak-anak. Selain itu mampu untuk menormalkan nafsu makan anak karena enzim-enzimnya itu sangat efektif untuk memperbaiki ekosistem pencernaannya. Kemudian ada yang namanya bipropolis. Bipropolis ternyata getah tumbuhan yang ditempelin ke dinding sarang, Bapak Ibu ya. Nah, ternyata getah tumbuhan ini setelah diteliti yang ditempelkan di sarang ini bernama bipropolis, menjadi seperti lapisan lilin di sana ya. Ternyata fungsi oleh lebah ini adalah sebagai pelindung sarang. Sehingga di mana hewan ini lebah ini tidak memiliki antibodi, perlindungan utamanya ternyata dari bipropolis. Setelah diteliti para ahli, ternyata bipropolis mengandung bioflavonoid yang sangat tinggi, antioksidan yang sangat tinggi, yang mampu menangkal virus, bakteri, dan jamur, Bapak Ibu ya. Sehingga bipropolis baik untuk apa? Kalau dikonsumsi manusia untuk antivirus ya, seperti hari ini meningkatkan daya tubuh, untuk herpes, cacar, flu, hepatitis, dan seperti SARS dan COVID hari ini. Berikutnya juga untuk antibakteri seperti apa? Seperti contohnya luka ya, maupun itu bisul, bahkan luka gangren, dan juga infeksi-infeksi lainnya. Berikutnya juga kandungan antioksidan yang sangat tinggi mampu untuk menangkal sel kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kandungan bipropolis ini juga sangat unik, Bapak Ibu, karena mampu membersihkan plak-plak pembuluh darah kita dari berbagai kolesterol, ya, lemak, dan juga gula darah yang tinggi, sehingga membuat kita terhindar dari penyakit-penyakit berat dengan konsumsi bipropolis. Ya. Oke, berikutnya ada namanya royal jelly. Royal jelly ini ternyata adalah sering disebut susu lebah karena warnanya putih aslinya. Tetapi royal jelly ternyata ini keluar dari tubuh lebah yang bernama kelenjar hipoparingeal yang ada di kepala belakang tengkuk, ya, belakang lebah pekerja yang masih muda, sehingga keluar cairan itu disebut royal jelly. Nah, royal jelly ternyata makanan ratu lebah seumur hidupnya. Itu yang membuat lebah itu, ratu lebah usianya bisa mencapai 6 tahun sampai 7 tahun. Sedangkan lebah pekerja sama-sama betina, teman-teman, tetapi tidak berasal dari telur yang sama, tetapi dia hanya 3 hari dalam hidupnya minum royal jelly, berikutnya pollen. Sehingga lebah pekerja nasibnya berbeda, gitu ya. Usianya cuma 3 minggu, 2 sampai 3 minggu, dan itu pun bertelur tetapi tidak menetas. Sedangkan royal jelly semuanya menetas. Ini yang membuat royal jelly kalau dikonsumsi oleh manusia bagus banget untuk meregenerasi sel, rambut, kulit, dan kuku, dan juga sel-sel tubuh kita semuanya, yang membuat kita menjadi awet muda, gitu ya. Awet muda secara organ tubuh maupun secara fisik, gitu ya, fisik yang terlihat dari luar. Nah, berikutnya juga royal jelly mampu untuk memperbaiki sistem hormonal yang biasanya haidnya lancar, kemudian mencegah menopause ini, dan juga royal jelly bagus untuk buat terapi yang sulit punya keturunan, dan ini banyak kesaksian dari teman-teman dan saudara saya bahkan yang sudah lama 4 tahun, 5 tahun tidak punya keturunan, akhirnya berhasil punya momongan ya. Ibu semuanya. Kemudian royal jelly bagus juga memperbaiki sistem syaraf yang contohnya yang sering sakit kepala, migrain ya, vertigo, dan juga untuk terapi stroke, Ibu ya. Berikutnya ada namanya clover honey. Dari 4 bintang ini ada namanya clover honey. Clover honey ini madu kita, produk pelebaran tidak lepas dengan madu. Apa bedanya, Bapak Ibu? Clover honey berasal dari bunga clover yang dikatakan memiliki kandungan nutrisi sangat seimbang. Kok bisa? Iya, karena bunga clover honey ini tumbuhnya di dataran yang sangat tinggi, ekstrim, panas, siang, malam sangat dingin, yang membuat tentunya hanya tumbuhan tertentu yang bisa hidup di sana, ya. Sehingga berbeda dengan
tumbuhan-tumbuhan lokal yang di Indonesia yang banyak air, curah hujan tinggi di Indonesia ya, sehingga kandungan nutrisi dari clover honey ternyata kalau dikonsumsi oleh manusia sangat membuat tubuh kita jauh lebih kuat. Kemudian kadarnya pun sangat rendah, hanya 17,2% yang membuat madu kita pekat seperti selai. Ya, tadi beda juga dengan madu lokal yang bisa mencapai kadar air musim hujan bahkan 40%. Sehingga kalau disimpan lama timbul fermentasi, ngegas, meletus gitu ya. Dan akhirnya timbul alkohol di bawahnya yang seringkali akhirnya tidak baik untuk orang-orang yang justru kena MA ya. Nah, bagaimana manfaat clover honey? Oh, ternyata Bapak Ibu, clover honey bagus untuk masalah pencernaan, sembelit ya, GERD, asam lambung yang susah yang lambungnya makan sedikit biasanya salah makan dikit diare gitu ya, salah makan dikit langsung kembung. Nah, ini clover honey harus sering minum sehari 3 kali ya Bu ya. Nah, berikutnya clover honey juga bagus untuk masalah pernafasan seperti contohnya kalau yang batuk kronis, bronkitis, dan maupun batuk biasa ya, mengeluarkan dahak karena bersifat mukolitik. Kemudian kandungan kaliumnya yang alami di sana juga mampu mengencerkan darah yang baik sekali sebagai nutrisi alami bagi penderita jantung dan hipertensi. Ya, oke. Nah, ini manfaatnya lain juga banyak. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya lebih detail, dan buat teman-teman nanti di acara ini Anda boleh bertanya apapun ya tentang kesehatan, penyakit dan lainnya yang bisa Anda nanti sambil jalan dengan dokter yang akan kita tampilkan sejenak di sini, Ibu ya. Nah, ini masih banyak produk-produk lain, Ibu ya. Nanti Anda bisa tanyakan pada rekan-rekan Anda baik perawatan tubuh, skincare, ya produk-produk utama yang lainnya, bahkan paket-paket promo di bulan ini. Jadi jangan lewatkan paket promo yang ada di bulan ini, ya. Dan tentunya ini akan seru ya kalau nanti teman-teman semuanya bisa mencoba produknya yang belum mencoba ya, karena ini bisa membuat tubuh kita akan menjadi sehat. Tetapi lebih detailnya pasti teman-teman kan pengen tahu dong, itu kan pada ahlinya kan. Jadi saya akan tampilkan ya, di mana beliau ini ya. Sebentar saya tampilkan terlebih dahulu profil beliau, Bapak Ibu bisa terlihat semua ya. Beliau ini seorang dokter, salah satu medical consultant HDI ya Indonesia, di mana beliau sudah beberapa tahun bergabung dengan HDI dan punya banyak pengalaman ya tentang terapi-terapi produk pelebahan, dari kasus yang ringan, menengah bahkan sampai berat beliau pernah tanganin gitu ya. Jadi pengalamannya itu sudah banyak. Nanti beliau akan sajikan beberapa hal dan bagaimana sih buat teman-teman yang mungkin punya teman medis, secara ilmiahnya bagaimana, ini pun nanti akan beliau sharingkan kepada kita semua ya. Beliau juga menjalankan, selain itu beliau juga hari ini menjalankan visa DI-nya. Terbukti beliau juga hari ini menjadi seorang eksekutif Diamond Indonesia ya. Selain itu Ibu, selain konsultan medis, beliau juga konsultan kecantikan, karena kita kan punya produk kecantikannya Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa bisa tanya juga nanti mengenai produk-produk kecantikannya ya, bersama bintang tamu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita lihat profil beliau ini teman-teman. Ya, beliau ini namanya adalah Dr. Victoria ya, lulusan dari Untar ya, tahun 2015, kemudian juga dokter umum di RSUD Sungai Liat ya, Bangka. Kemudian juga ada di praktek puskesmas waktu itu, beliau ini historinya ya. Kemudian di Gading Integrated Rumah Sakit Gading Pluit ya, 2017 sampai 2020, dan hari ini menjadi medical consultant HDI 2018 sampai sekarang, beauty consultant Biskin, dan juga sebagai seorang eksekutif Diamond Indonesia. Kita sambut Dr. Victoria. Halo Dok, apa kabar? Halo Pak Mugi, luar biasa baik. Ya, benar Dok. Kita ini dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu bersama Dokter Ya. Victoria ya Dok ya. Ya. Mungkin kita hari ini bincang-bincang santai aja kali ya Pak Mugi ya, daripada kalau kita bahas-bahas yang lain kan stres ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih kali ini.
Ya benar, kalau kita mikirin yang lain ini puyeng gitu ya. Jadi buat teman-teman fokus di sini sama-sama ya, kita belajar bersama-sama mengenai Polestar. Nah, pertama kali Dok, ini kan kita sebenarnya di HDI ini sebenarnya unik ya Dok ya, dalam arti kita punya produk yang namanya 4 bintang ya. 4 star ini 4 kombinasi yang saling berkesinambungan yang mampu memperbaiki sel tubuh secara ini ya bersamaan ya Dok ya. Meskipun masing-masing kan punya kekuatan yang berbeda-beda nih Dok. Ya kalau tadi disebutkan ya kan ada yang namanya polen sebagai sumber nutrisi lengkapnya, betul ya. Kemudian propolis ini sebagai antibiotik alaminya, gitu. Royal jelly sebagai regenerasi sel, dan madunya ini untuk membantu penyerapan 3 produk itu secara maksimal, kan itu ya Dok ya. Nah, ya, dokter bisa jelaskan satu persatu mulai dari mana dulu kira-kira Dok? Oke, mungkin kita mulai dari apa mungkin boleh di ini ya saya oke yes oke kita lihat dulu ya dari gambaran secara keseluruhan ya. Mungkin tadi Pak Mugi juga udah sempat sedikit sharing kan tentang produknya itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah ini saya sedikit jelaskan tentang apa sih sebenarnya bedanya tuh masing-masing gitu. Nah, sebenarnya produk unggulan kita itu ada yang namanya 4 star. Nah, 4 star itu terdiri dari apa? Propolis, ada bee pollen, ada royal jelly, dan ada madu. Atau yang sering kita lihat ini adalah madu si clover honey ini yang akhir-akhir ini menjadi viral ya dan PO di mana-mana. Nah, sebenarnya apa sih keunggulannya gitu? Nah, ini jadi propolis itu kita ambil dari getah pohon pinus yang dicampur dengan enzim yang dikeluarkan oleh lebah untuk membentuk sarang lebah. Sebenarnya kalau kita lihat propolis itu bentuknya adalah padat. Jadi kalau kita tanya, kenapa sih kalau di HDI propolisnya bentuknya padat atau enggak bentuknya kapsul? Kenapa bukan yang cair? Nah, karena kita ngambil dari bentuk aslinya. Bentuk aslinya itu kita ambil dari getah tumbuhan. Nah, kalau getah tumbuhan itu kan harus ada sesuatu yang kalau kita jadiin cair itu harus ada sesuatu yang bikin dia cair. Nah, biasanya kalau nggak air ya alkohol. Nah, kalau air itu biasanya tidak bisa untuk melunakkan getah pohon seperti ini. Biasanya mau kita tambahkan air sebanyak apapun tuh nggak bisa. Nah, makanya kita biasanya menggunakan alkohol untuk melarutkannya itu. Makanya kadang-kadang kalau kita ketemu, dok, ada pasien saya alergi nih sama propolis gitu. Pas ditanya, oh iya dulu pakai propolisnya apa? Oh propolis cair. Nah, kemungkinan besar bukan alergi dari propolisnya sebenarnya. Tapi kemungkinan besar itu alergi dari kandungannya, bahan kandungan lainnya, seperti mungkin ada alkoholnya. Nah, kita bayangin aja, kan kalau orang misalnya yang punya GERD gitu ya, atau dia punya asam lambung tinggi. Nah, itu kan pantang banget atau anti banget minum atau konsumsi alkohol. Pasti selalu dokter akan bilang, hindari konsumsi alkohol. Nah, sedangkan kalau di propolis yang bentuknya bukan padat, misalnya kita bentuknya cair yang sering kita temukan, nah coba kita bayangin kalau kita konsumsi alkohol terus-terusan. Nah, itu akibatnya apa ya? Asam lambung kita yang tadinya harusnya diperbaikin di situ malah jadi tambah parah atau kadang-kadang perut kita jadi tambah panas. Nah, makanya itu di sini kita selalu bilang bahwa kita mempertahankan nih bentuk aslinya, yaitu kalau nggak tablet, ya bentuknya kapsul. Jadi itu harus kita tahu dulu. Nah, kemudian ada polen. Polen ini adalah serbuk sari bunga. Apa bedanya polen dengan polen lainnya gitu? Dok, kayaknya sama aja, semua polen tuh sama. Beda Bapak Ibu ternyata. Polen yang kita pakai ini adalah polen-polen yang sudah matang. Nah, kalau polen yang belum matang, kalau misalnya kita cuma ngambilin, manusia yang ngambilin gitu ya. Nah, polennya itu biasanya bukan polen yang matang. Dan kalau polen yang nggak matang, itu biasanya mudah sekali muncul alergi. Makanya kenapa kok orang banyak ya yang alergi sama polen? Karena biasanya polen yang dipakai bukan polen yang matang, sehingga kalau di badan kita itu tidak bisa mengolahnya. Nah, produk berikutnya ini ada Royal Jelly. Nah, Royal Jelly ini dia itu jadi kental, jadi putih kental, dan ini tuh dikeluarkan atau disekresi oleh si hipofarengelnya dari lebah. Nah, kalau orang ratu lebah nih makannya Royal Jelly ini. Nah, yang terakhir ada madu nih, produk unggulan kita, yaitu Clover Honey. Gimana apa keunggulannya? Apa yang membedakan Clover Honey ini dengan madu-madu lainnya? Karena
Clover honey ini pertama, kandungan airnya di bawah 17%. Emang kenapa kalau kandungan airnya itu di bawah 17%? Nah, bakteri seperti Clostridium botulinum yang biasanya ada, jadi kalau madu yang kandungan airnya tinggi itu biasanya bakteri itu akan mudah untuk muncul atau bakteri ini akan mudah untuk berkembang. Nah, salah satu yang sering berkembang itu adalah si Clostridium botulinum. Nah, makanya kalau madu yang dengan kadar air tinggi, anak-anak itu udah pasti nggak boleh. Kalau dulu zaman saya sekolah tuh ya, kalau di satu buku namanya buku Nelson, itu selalu dibilang kalau madu itu nggak boleh untuk anak-anak. Bahkan juga kita lihat ya beredar banyak dari pengalaman-pengalaman orang kalau madu itu nggak boleh untuk anak 1 tahun karena takutnya infeksi, anak itu nggak bisa untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya. Nah, itu sebenarnya dikarenakan kandungan air yang tinggi pada madunya, ada bakterinya. Nah, Clostridium botulinum itu akan sangat berbahaya untuk anak-anak. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kandungan airnya ini di bawah dari 17%, ternyata dia itu justru tidak menyebabkan atau tidak membuat si Clostridium botulinum ini atau bakteri yang sering muncul ini dia bertahan. Nah, itu dia tidak menyebabkan hal tersebut. Sehingga madu ini boleh untuk anak-anak. Nah, selain itu, nah ini yang sering ya, madu untuk diabetes. Nah, madu untuk diabetes ini kalau Clover honey ini boleh dianjurkan, boleh diberikan, tapi kita lihat dulu gula darahnya. Kalau misalnya gula darahnya sampai 400 atau HbA1c-nya sampai 11, ya itu tetap kita nggak boleh berikan. Nah, kenapa? Karena kita tetap butuh insulin. Jadi walaupun madu ini aman untuk diabetes, dia butuh insulin di awal-awal penggunaannya. Jadi begitu madu kita makan, insulin itu sebenarnya akan naik. Tapi kalau madu Clover honey ini insulinnya akan cepat untuk turun. Nah, kalau madu yang tambahannya gula banyak, dia begitu naik, insulinnya tuh nggak mau turun-turun. Makanya kalau kita lihat kadar gula darahnya tuh tinggi gitu. Nah, itu salah satu keunggulan dari produk madu Clover honey. Jadi dia butuh insulin tapi dalam 2 jam atau dalam 3 jam biasanya akan turun. Nah, tapi untuk yang diabetes, tapi diabetesnya belum terkontrol atau dia punya luka di diabetesnya. Nah, itu insulinnya itu belum berjalan dengan baik atau masih ada kerusakan-kerusakan pada insulinnya, sel beta pankreasnya, antara dia sekresinya berlebihan atau sensitivitasnya rusak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalaupun mungkin madunya cuma 1 sendok teh atau 2 sendok teh, insulinnya naik nggak bisa turun-turun. Nah, makanya itu harus dihindari. Tapi pada dasarnya ini kalau yang gula darahnya terkontrol itu boleh diberikan 2 sendok teh. Karena kalau kita lihat, kalau di penelitian ini termasuk yang low GI. Jadi madu Clover honey kita ini masuk yang low GI dan makanya kenapa ke orang yang diet sekalipun sebenarnya boleh karena masuknya ke low GI. Kemudian GI itu maksudnya adalah glycemic index di mana kalau sudah ada jadi makanan itu dibagi 3, ada yang high glycemic index, ada yang sedang, ada yang low. Nah, madu kita ini masuk yang low GI. Jadi aman. Terus kandungan fruktosanya di sini juga lebih tinggi dibandingkan dengan glukosanya. Jadi aman untuk yang diabetes. Nah, itu mungkin secara garis besar nih, Pak. Apa sih manfaat madu? Tapi kalau kita lihat sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget. Ada yang untuk menyembuhkan luka gitu ya. Kenapa kok madu bisa buat nyembuhin luka? Apalagi yang pengalaman saya tuh yang paling bagus kayak diabetes ya. Kenapa kok gangren itu bisa sembuh kalau dikasihkan madu, atau kalau yang suka diabetes terus nggak bisa bergerak atau yang stroke nggak bisa gerak itu kan bikin kadang-kadang kalau orang awam itu bilangnya bolong gitu ya, bikin gangren, ulcus decubitus. Nah, itu dengan kandungan madu itu ada 3 sifat sebenarnya. Ada yang pH-nya sangat tinggi, dia pH-nya membantu untuk mengikat bakteri-bakteri. Jadi supaya kalau bakteri yang ada di luka itu nggak bisa bertahan lebih lama. Nah, itu salah satu sifatnya. Yang kedua, dia itu punya sifat yaitu dia higroskopik. Artinya apa? Dia itu mengikat atau menarik kandungan air yang ada di dalam atau mengikat air yang ada di sekitarnya. Jadi kalau nanah-nanahnya itu kenapa cepat hilang? Karena sifat madu sebenarnya kalau yang madunya murni dia higroskopik. Dia itu mengangkat atau menarik cairan-cairan yang ada di luka-luka tersebut dan dia hiperosmolar gitu.
Nah, ini juga untuk perawatan anak bisa, untuk ulkus diabetikus itu juga bisa. Yang kalau ulkus yang untuk penderita diabetes, gangguan saluran cerna juga bisa untuk yang peradangan di usus sekalipun. Nah, ini bisa dibantu dengan menggunakan madu. Terus kesehatan mulut, faringitis, batuk. Nah, apalagi sekarang COVID. Nah, COVID itu kan biasanya kalau kita rasain di sini ya di di leher kita, bukan di leher sebenarnya. Kalau orang kena COVID itu kan di sininya gatel banget nih. Nah, madu pun bisa membantu. Selain dia mengatasi peradangannya, dia membunuh bakteri dan virus yang ada di dalam tubuh kita. Untuk yang asam lambung, GERD, terus ada yang dispepsia, gastritis, ulcus pepticum. Jadi dia itu kayak untuk inflamasinya. Konstipasi, diare, penyakit hati, pankreas, nah itu bisa kita gunakan madu. Nah, kalau polen ya juga sama, ada anti peradangannya, anti karsinogeniknya, mengatur kekebalan tubuh dan anti alergi, antioksidan. Bahkan di sini ada anti sklerotik, jadi mengurangi kekentalan darah dan intensitas pembentukan plak aterosklerotik, atau kalau plak-plak yang karena lemak nih gitu ya, nah itu bisa dihilangkan dengan menggunakan polen ini. Nah, tapi jangan salah, kadang-kadang kalau kita bilang di sini mengurangi kekentalan darah sama dengan obat pengencer darah kan, kadang-kadang kita nemu kayak gitu. Nah, sebenarnya anti sklerotik di sini bukan sama dengan obat pengencer darah, berbeda. Karena dia di sini sifatnya itu memperbaiki kerusakan-kerusakan atau endotel pembuluh darah kita. Nah, itu diperbaiki dengan menggunakan polen. Nah, kemudian ini ada propolis sebagai anti tumor, anti kanker, ada KP-nya, terus ada bioflavonoidnya juga sangat tinggi sebagai antioksidan, antiinflamasi, antivirus, dan imunomodulator. Nah, ada Royal Jelly, ini juga untuk penyakit neurodegeneratif dan penuaan, kesehatan reproduksi, menyembuhkan luka, antimikroba, dan antioksidan. Nah, ini sangat penting ya, yang kalau kita tahu. Nah, kemarin juga saya akhirnya baca-baca penelitian terbaru gitu ya. Nah, Royal Jelly ini ternyata juga sangat membantu untuk yang punya, yang kita suka kan kadang-kadang kalau yang punya asam urat nih, atau kita punya badan-badan rasanya nyeri atau ngilu gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang kita suka minum obat-obat penghilang rasa nyeri yang kadang-kadang dosisnya udah sampai tinggi. Nah, yang kalau kita kenal kayak misalnya diklofenak gitu. Nah, kalau kita pakai lama-lama kan kalau orang beli di apotek atau kadang-kadang beli di warung gitu kan. Nah, kalau dipakai lama-lama tuh jadi perdarahan lambung atau kadang-kadang SGOT, SGPT-nya jadi naik nih gitu. Fungsi hatinya jadi naik. Nah, kan kita nggak mau kayak gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, Royal Jelly itu bisa ternyata kalau diteliti, kemarin ada penelitiannya, nah Royal Jelly itu ternyata membantu untuk mengurangi nih gitu. Kalau luka-luka yang perdarahan lambung yang karena si obat penghilang rasa nyeri ini, nah Royal Jelly ini ternyata melindungi sebagai hepatoprotektor untuk mencegah terjadinya ulkus. Nah, ternyata bukan hanya untuk hormonal, karena selama ini kita mikirnya oh Royal Jelly ini cuma untuk hormon, untuk memperbaiki hormonal kita. Nah, tapi ternyata untuk hepatoprotektor ataupun untuk lambung pun itu sebenarnya aman. Jadi boleh kita pergunakan seperti itu. Jadi secara fungsi sebenarnya sangat banyak ya dok ya. Cuma memang kita kan kadang hanya dikasih tahu secara intinya saja ya, secara garis besarnya gitu ya. Kalau saya lihat tadi, wow ini ternyata fungsi produk kita ini banyak banget ya. Dari polen, propolis, royal jelly gitu kan ya. Nah kita satu-satu nih dok, supaya teman-teman bisa fokus ke masing-masing ya gitu ya. Nah contoh misalnya tadi bicara propolis kan dokter sempat kasih tahu bahwa keunggulan propolis kita ini benar-benar propolis yang natural ya, tidak ada pencampuran dengan alkohol dan lainnya, ininya gitu ya. Jadi benar-benar boleh dibilang ya ini belum terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang merusak enzimnya kan, masih benar-benar murni. Nah sekarang gini, Propoelix kita kan terkenal banget nih sekarang dok, ya Propoelix dengan brand Propoelix ini. Lah ini apa sih yang membuat Propoelix ini istimewa di antara yang lain itu dok, selain mengenai tanpa alkohol itu dok?
Oke, apa yang istimewa? Ada. Ini juga ternyata Propolis kita ini sudah ada penelitiannya nih gitu. Jadi bukan selama ini kita kan kadang-kadang orang kalau mau konsumsi tuh harus tanya nih ada penelitiannya nggak, pernah diteliti nggak gitu. Nah, keunggulannya Propolis kita ini pertama tadi udah masuk buku MIMS. Jadi buku MIMS itu kan buku panduannya dokter nih gitu. Jadi kalau dokter-dokter di sini kayak saya tadi ngeliat ada dokter Rus ya. Nah, itu udah boleh dok buat ngeresepin. Nah, itu juga salah satu keunggulan dari produk kita. Jadi, kalau kita mau resepin obat, kita mau ngeresepin Propoelix itu juga boleh gitu karena udah sebenarnya udah masuk ke dalam buku MIMS. Nah, yang berikutnya Propoelix itu dia sudah ada ininya penelitiannya. Jadi benar-benar kita teliti Propoelix itu. Nah, ini mungkin saya sedikit kasih lihat. Nah, apa sih yang jadi Wah. ini adalah penelitian kita. Jadi ada pemberian Propoelix sebagai terapi tambahan pada pasien HIV/AIDS di RSUD Sungai Liat Bangka. Jadi udah ada penelitiannya untuk Propoelix ini. Nah, di sini di penelitian ini juga dijelaskan bahwa kita kan membandingkan sebenarnya antara orang yang minum obat HIV, jadi tetap ya minum ARV-nya tetap. Nah, yang dikasih Propoelix sama yang tidak diberikan Propoelix. Nah, ternyata yang diberikan Propoelix ini ternyata memberikan hasil yang sangat memuaskan karena CD4-nya itu akan meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak konsumsi Propoelix itu. Jadi kita bandingin itu waktunya sama, pemberiannya sama gitu. Nah, ternyata CD4-nya pada orang yang punya HIV dengan Propoelix ini juga sangat bagus ya. Jadi hasil CD4-nya itu meningkat lebih cepat. Nah, ya, jadi itu penelitian yang pertama. Ada juga nih, ada penelitian. Kita sudah melakukan uji penelitian ini, udah dipublikasikan juga di itu Medica Jurnal Kedokteran Indonesia. Nah, ini kita uji Propoelix atau ekstrak propolis pada pasien demam dengue. Nah, ini kita melakukan dua. Jadi penelitian ini dua penelitian, satu di RSUD Gatot Subroto sama di Rumah Sakit Persahabatan gitu. Nah, ini hasilnya juga memuaskan. Artinya apa? Si trombositnya ini meningkat lebih cepat dan hematokritnya itu dia juga akan menurun lebih cepat. Jadi kan biasanya kalau orang DBD kita kalau mau naikin trombosit itu kan perlu waktu banget ya, itu susah gitu. Nah, dengan propolis ini, Propoelix, nah ini dia benar-benar untuk membantu meningkatkan si trombositnya ini juga sangat cepat. Sehingga lama rawat di rumah sakit ini juga akan berkurang gitu. Nah, ini juga ada Propoelix di outcome in patient with dengue hemorrhagic fever. Nah, itu penelitiannya. Jadi, kenapa kok kita bagus banget gitu? Apa yang membuat kita bisa pergunakan itu? Nah, itu karena propolis kita sudah dilakukan penelitiannya juga dan ternyata nilai ORAC itu adalah oksigen radikal absorben capacity-nya juga sangat tinggi yaitu 21.921. Nah, itu menunjukkan bahwa kadar antioksidan dalam Propoelix itu sangat tinggi seperti itu. Dengan makanan-makanan yang ada bahkan ya buah-buahan yang ada hari ini gitu ya. Yes, benar. Jadi kalau orang mungkin ya semua orang boleh hampir kalau dibilang mungkin hampir semua terapi penyakit hari ini kebanyakan tuh menggunakan terapi antioksidan ya dok ya. Yes, benar. Jadi yang penting sekarang itu kalau kita lihat adalah antioksidan di dalam tubuh kita harus banyak atau harus tinggi, apalagi pandemi seperti ini kita harus punya antioksidan yang cukup untuk tubuh kita. Nah, antioksidan itu untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu dari apa ya? Virus, bakteri itu kadang-kadang menjadi radikal bebas di dalam tubuh kita. Atau bahkan ada radikal bebas yang kayak kolesterol ataupun asam urat itu kadang-kadang bisa menjadi radikal bebas di dalam tubuh kita. Makanya kita butuh yang namanya antioksidan. Meskipun kita nggak sakit sekalipun, kita perlu yang antioksidan. Nah, orang banyak bilang, udahlah nggak usah minum suplemen atau kita nggak usah minum vitamin karena antioksidannya juga dari buah ataupun dari sayur itu tinggi. Nah, kalau kita lihat nih, orang suka bilang, makan jeruk aja antioksidannya tinggi. Nah, tapi ternyata
antioksidan nilai tes oraknya itu cuma 24. Sedangkan kalau kita lihat di Bipropolis itu 9.674. Kalau di Propoelix lebih tinggi lagi 21.921. Nah, yang kadang-kadang menjadi pertanyaan tuh gini, Dok, kan nilai oraknya tinggi banget nih. Jangan-jangan malah jadi racun di dalam tubuh kita. Malah jadinya bukan antioksidan yang bagus, malah jadi racun gitu. Ya, gimana tuh? Nah, tapi gini Bapak Ibu, kita mungkin kita di dalam rumah itu kan nggak berasa ya. Kadang-kadang kita nggak berasa kalau polusi udara. Dulu mungkin kalau kita keluar kita ketemu sama polusi udara, jadi kita butuh antioksidan. Nah, kemudian kita nggak pernah olahraga, kita aktivitasnya yang dulunya mungkin bergerak gitu ya, naik sepeda, terus kita jalan kaki gitu. Tapi sekarang ada kendaraan bermotor, kita naik mobil, naik motor, akhirnya kita nggak punya metabolismenya juga berkurang gitu. Akhirnya apa? Metabolismenya berkurang biasanya. Nah, radikal bebas itu juga lebih gampang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, belum lagi kalau sekarang, kenapa kita tetap butuh antioksidan nih sekarang ini? Karena kita itu stres sebenarnya. Kita di dalam rumah stres. Kita kayak di dalam rumah udah 2 bulan, 3 bulan nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, stres ya. Ketemunya itu, hiburannya itu, kita stres. Stres itu yang biasanya menyebabkan radikal bebas tuh paling tinggi di dalam tubuh kita. Belum lagi dari alat-alat masak yang kita masak, misalnya kita kena uap panasnya, kemudian kita mungkin kena lampu yang ada sinar UV-nya. Nah, itu kan bikin radikal-radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, tanpa disadari sebenarnya radikal bebas yang masuk itu sebenarnya banyak sekali. Kadang-kadang itu kalaupun kita minum antioksidan yang tinggi itu juga belum tentu menangkal radikal bebas. Nah, makanya itu kita butuh asupan, kita butuh suplemen, bukan hanya dari makanan, minuman, tapi kita butuh suplemen yang punya kadar antioksidannya tuh tinggi gitu. Nah, tapi karena kita selalu bilang antioksidan nggak boleh terlalu tinggi gitu kan, jadi kita takut minum. Nah, sebenarnya nggak apa-apa Bapak Ibu kita minum antioksidan tinggi, karena kita lihat dulu apa kebutuhan di dalam tubuh kita lah. Kalau kita dalam tubuh kita stres atau kita mungkin kurang gerak, ya kita butuh antioksidan tinggi. Dan antioksidan itu tidak menyebabkan kerusakan-kerusakan pada tubuh kita, tidak menjadi oksidan gitu di dalam tubuh kita, karena pasti kepake di dalam tubuh kita. Apalagi kita makin usia, penyakit makin banyak di dalam tubuh kita. Nah, kita harus tangkal dengan antioksidan yang tinggi seperti itu. Oke Dok, jadi intinya antioksidan ini setinggi mungkin itu tidak masalah dikonsumsi ya Dok ya, selama itu berasal dari makanan alami, betul kan ya Dok ya? Yes, benar. Selama dari makanan alami. Apa memang yang artikel yang merujuk itu memang ditujukan yang tidak boleh itu justru vitamin A sama vitamin E berlebihan, betul ya Dok ya? Yes, benar, itu benar. Karena kalau vitamin A kelebihan jadinya malah merusak dalam tubuh kita gitu. Dan umumnya vitamin-vitamin yang murah, antioksidan murah di pasaran kan kebanyakan kan vitamin A dan E sintetik tuh Dok. Maksudnya yang ada yang karena dibuat, sebenarnya antioksidannya dibuat. Nah, betul. Jadi intinya teman-teman, selama Anda minum produk HDI sebanyak mungkin gitu ya, bahkan terjelek gitu ya, mau diminum 1 botol langsung sehari madu gitu ya, asal jangan diminum sama botolnya gitu ya. Aman. Aman. Karena kelebihan terbuang ya sifatnya makanan. Benar. Oke, seru Dok. Jadi Bipropolik ini secara antivirusnya sangat kuat, sehingga kalau untuk tadi untuk semua antivirus, salah satunya hari ini kan COVID Dok. Ini ya, ini kan orang akhirnya banyak pakai untuk COVID. Nah, menurut dokter sendiri gimana? Apakah untuk COVID ini sudah ada selain kesaksian ya? Kalau kesaksian kan pasti banyak lah gitu ya. Saya pun punya teman-teman banyak yang dengan lebih cepat itu gunakan propolik dan madunya itu benar-benar jauh lebih cepat dengan teman-teman yang tidak pakai gitu. Nah, cuman kan ini bukan bagian dari penelitian gitu ya, karena memang karena memang kebutuhan ya waktu itu ya. Nah, ini kalau secara medisnya sendiri bagaimana Dok mengenai COVID ya? Oke. Sekaligus. Jadi sebenarnya, jadi setiap di jurnal itu sebenarnya juga banyak ya yang menjelaskan bahwa kayak propolis itu boleh untuk SARS-CoV, COVID
Jadi boleh SARS-CoV-2 atau COVID itu boleh diberikan. Jadi dia sifatnya sebagai imunomodulator. Di mana kan kalau orang kena COVID imunitas kita tuh turun. Nah, imunitas kita turun, akhirnya si virus ini gampang banget nih untuk menyerang kita gitu. Gampang banget si virus ini untuk bertahan di dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya penelitian itu tuh menerangkan bahwa sebaiknya pasien-pasien itu diberikan si propolis itu boleh diberikan untuk meningkatkan staminanya, meningkatkan imunitasnya sehingga dia punya daya tahan, dia bisa mampu untuk melawan dari si virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu ada penelitian yang baik dari polen, kemudian propolis, royal jelly, itu semuanya ada penelitiannya. Kalau madu sendiri pun itu kalau pernah baca dari PDGI, jadi dari Perkumpulan Dokter Gizi Indonesia itu bahkan madu itu disarankan untuk orang yang penderita, untuk yang belum kena COVID nih. Sebentar, saya share screen sebentar. Oke, karena ini ya dok ya, hari ini kan banyak yang mengklaim gitu ya produk-produk bisa dan ini dan itu gitu kan ya. Benar. Nah, kenapa saya senang di sini gitu ya? Kenapa di HDI kok saya mau bertahan di sini? Karena sebenarnya kita didukung oleh namanya penelitian. Karena buat saya penelitian itu sangat penting gitu ya. Saya punya tanggung jawab. Jadi saya sebagai dokter itu kan kalau di sumpah dokter tuh ada di mana poin tidak boleh merugikan pasien atau tidak boleh untuk menjatuhkan atau membuat keuntungan dari buat diri kita sendiri gitu. Artinya ya kita harus sosial kepada pasien dan tidak boleh membuat pasien ini malah tambah buruk gitu kan. Nah, di HDI ini gitu semuanya itu semua ada penelitiannya. Nah, ada jurnal-jurnalnya, jurnal pendukungnya, baik jurnal yang memang kita keluarkan sendiri kayak yang tadi, atau sebenarnya ada jurnal-jurnal pendukungnya, sehingga mendukung untuk, oh ini ternyata memang beneran bagus loh, kan karena banyak ya kalau produk-produk di luaran itu, banyak yang mengklaim tapi sebenarnya nggak tahu nih, tidak ada penelitiannya, atau kalau selalu kita tanya penelitiannya tuh kadang-kadang kita suka diberikan gini, oh udah ada hak paten gitu. Nah kadang-kadang kalau saya sendiri, saya pribadi gitu ya, hak paten itu nggak cukup. Karena hak paten tuh siapa aja bisa bikin. Nah nanti saya labelin tuh hak paten. Nah orang bisa bikin gitu. Nah tapi kalau yang namanya penelitian, orang nggak bisa bikin asal. Karena itu dipublish. Nah, di HDI itu semua ada. Jadi Bapak Ibu kalaupun mau cari artikel ataupun mau cari penelitiannya itu semua ada. Nah, ini tadi yang madu. Madu ini di sini kita di pedoman dokter gizi klinik itu malah dianjurkan terapi COVID itu apa? Nah, ini kalau dulu kan zamannya istilahnya ODP PDP gitu ya. Nah, ini kita harus konsumsi madu 10 gram per 12 jam per hari. PDP 10 gram per 12 jam. Jadi per 12 jam sebenarnya 10 gram. Nah, itu boleh diberikan. Nah, kemudian yang perlu lagi ini ada mikronutrien. Mikronutrien ini ada vitamin A, B, B1, B6, C, D, E, zinc gitu. Nah, orang kan kadang suka bingung sebenarnya dok, ini tuh apa saya harus makan satu-satu? Coba dibayangin. Kena COVID, udah harus minum antivirus, udah minum antibiotik, belum kalau ada penyakit lain, mual, dapat obat mual, batuk, obat batuk gitu. Terus kita kadang-kadang kasih vitamin A sendiri, kasih B sendiri, C sendiri, D sendiri. Rasanya gimana sih Bapak Ibu? Pasti rasanya makin enak yang ngeliatin obat banyak banget. Nah, di sini ada yang untuk mensiasati itu semua. Ada yang namanya Polenergy, di mana Polenergy ini isinya komplit. Jadi dari vitamin A-nya ada, vitamin B-nya ada, vitamin C-nya ada, D-nya ada, vitamin E juga ada. Jadi aman. Jadi kalau ditanya, dok apa ya dok vitamin yang paling bagus ya, kita boleh berikan ini Polenergy ini boleh diberikan untuk penderita COVID, kemudian juga kita bisa berikan madu. Aman dan praktis ya dok ya? Aman dan praktis sebenarnya. Tuh daripada kita berikan sendiri gitu ya. Nah ini dan ya tanda kutip sebenarnya banyak produk-produk atas nama vitamin C itu sebenarnya mereka boleh dibilang ya produk-produk yang hanya sekedar sensasi iklan aja sebenarnya ya betul. Benar, iya. Jadi kesannya wah vitamin C 1000 mili gitu ya, hanya enak aja diminum gitu ya. Kadar vitamin C-nya ya nggak jelas gitu kan ya, efektivitasnya maksudnya.
Mm-mm. Oke, Dok. Terus apa lagi, Dok, yang selain untuk itu, COVID ini kan apa namanya? Selain dari propoelik tadi kan madu, gitu ya? Ya. Nah, betul ya. Selain Polen madu. bisa, Pak. Polen kan tadi ada multivitaminnya lengkap tuh. Oh yes, berarti semuanya di gambar ini ya, pokoknya polen, propoelik. Iya, sebenarnya komplit loh kita butuhnya. Nah, jadi makanya kita bilang ini 4-star itu benar-benar keunggulan banget karena di produk HD itu sebenarnya semuanya ada gitu loh. Semuanya ada dan semuanya lengkap. Misalnya mau butuh apa nih tergantung. Jadi kok kenapa sih orang tuh harus pakai 4-star? Apa-apa penyakitnya pakainya 4-star. Nah, sebenarnya itu fungsinya masing-masing tuh beda-beda. Kalau kita kayak bangun rumah gitu ya. Kita bangun rumah, kita kan pasti sebelum bangun rumah kita buat persiapan dulu. Kita persiapan, kita butuh pasir, kita butuh semen gitu kan, kita butuh batu bata untuk bikin temboknya, untuk bikin rumah kita itu kokoh. Nah, kita dapat bahan-bahan itu dari mana? Nah, kita pakai bahan-bahan itu atau kita punya bahan-bahan itu kan kita beli ke toko bangunan. Nah, tubuh kita juga butuh bahan bangunan nih. Tubuh kita tuh butuh yang misalnya kita gambar ilustrasinya tuh tubuh kita misalnya butuh namanya batu bata untuk perbaikin misalnya kayak diabetes, sel pankreas kita rusak. Nah, kita butuh untuk perbaikan sel pankreas kan. Nah, gimana cara perbaikannya? Bahan bakunya ini supaya kita bisa perbaikan pankreas itu dari mana? Nah, itu bahan-bahannya itu kita siapkan dari si Polenergy tersebut. Kok Polenergy sih? Kan Polenergy tadi cuma ada vitamin-vitaminnya doang tuh. Nah, jangan salah, di Polenergy itu ada yang namanya asam amino. Jadi di dalamnya itu ada asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Nah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh kita, bahan-bahan bangunannya untuk membangun tubuh kita. Makanya kayak beberapa atlet gitu ya, itu kalau tanya mau minum vitamin apa gitu. Nah, biasanya dia juga konsumsinya Polenergy. Kenapa? Karena ada asam aminonya yang sangat penting untuk bahan baku di dalam tubuh kita. Oh, iya. Nah, itu bahan dasarnya. Bahan dasarnya kalau kerusakan kita pakai Polenergy. Nah, kita kan bangun nih. Kita bangun, udah punya bahannya, kita bangun. Misalnya kita lagi bangun, ternyata nggak sesuai nih. Nah, nggak sesuai sama kita kan harus bongkar lagi. Nah, bongkar itu kan harus ada bagiannya lagi pasti ya. Nggak mungkin satu orang bisa harus nyiapin bahannya, satu orang lagi bangun ya, pasti nggak dong. Pasti ada satu orang lagi untuk membongkarnya. Kalau kita bikin rumah mungkin ada rusak-rusak sedikit, nah itu kita harus bongkar lagi, ya harus panggil tukang lagi kan. Nah, di tubuh kita juga gitu. Kalau ada kerusakan kita perlu bongkar. Jadi yang baik tetap dipertahankan, yang rusak kita mau benerin, kita bongkar nih. Kita kalau istilahnya itu kayak lebih gampangnya kayak detox gitu ya. Nah, kita detox pakai apa? Nah, kita detox tuh pakai propolis ataupun propolis atau propoelix gitu. Nah, kemudian kita butuh untuk regenerasi. Jadi udah bangunannya udah oke nih, udah dibongkar, kita betul perlu lagi kan untuk yang memperbaikinya lagi, untuk mempercepatnya. Nah, itu kita gunakan Royal Jelly. Jadi tubuh kita yang udah didetox, yang masih ada nih, masih bagus, yang masih sehat kan harus diperbaiki terus nih. Nah, diperbaikinya itu pakai yang namanya Royal Jelly. Nah, untuk melengkapi itu semua, kita butuh untuk penyerapannya supaya maksimal. Enzim-enzim pencernaan kita supaya maksimal. Nah, itu kita dapat dari mana? Kita dapatnya dari Clover Honey. Jadi fungsinya beda-beda sebenarnya. Seperti itu. Makanya kita butuhnya 4-star. Ya, kalau dokter Victoria mengumpamakan seperti bangunan, saya memperumpakan seperti Pandawa 5 lah, walaupun ini cuma 4 gitu ya. Arjuna kalau maju cuma 1 gitu ya, sama Pandawa gitu ya, sama Kurawa yang musuhnya banyak, walaupun sakti pasti kalah gitu ya. Cuman ya, benar. Mereka berlima gitu ya, ada sebagai ahli strategi, ada yang memang dia bijaksana mengambil keputusan, ada yang memang sakti seperti Arjuna dan Bima gitu kan. Makanya mereka bisa menang gitu ya. Karena satu kesatuan yang masing-masing berbeda gitu ya. Mungkin gitu ya. Benar Pak. Analogi yang berbeda-beda. Tapi menarik Dok, thank you. Nah, buat teman-teman semuanya, mungkin Anda tadi mungkin sekilas mendengar ada propolis dan propoelik, di mana propolis ini itu adalah sebagai original propolisnya ya, itu mengandung 9.600 kurang lebih antioksidan. Kemudian propolis yang diekstraksi itu memiliki brand sendiri dengan nama Propoelix.
ya supaya penyerapannya lebih maksimal, lebih cepat dan kandungan atosidenya juga tinggi, yaitu 21.900 sekian tadi ya dokter sudah sampaikan. Jadi dua produk ini bahannya adalah produknya itu sama ya, secara fungsi dan bahan dasarnya itu sama. Gitu. Oke. Oke Pak, nah tadi kalau dari tadi saya ngomong tapi nggak ada buktinya, ada penelitiannya kan agak ini ya kurang sinkron gitu ya. Dari tadi dokter bilang gitu, ada penelitiannya, COVID pun ada penelitiannya, dari mana dok? Lihat jurnalnya. Nah sebenarnya kita punya yang namanya HDI1, di HDI1 itu sebenarnya udah ada nih Bapak Ibu penelitiannya. Nah ini basic propolis untuk COVID, jadi udah ada. Ini dia Royal Jelly untuk terhadap si Isoform X1 against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Ini ada Royal Jelly, kemudian nah ini untuk mencegah protein uri pada gagal ginjal. Nah kalau kita bicara COVID sebenarnya banyak ya penelitiannya. Nah ini ada Royal Jelly, ada propolis ya, pokoknya banyak. Nah, antiviral dan imunomodulator sekalipun pada honey against COVID, nah itu ada. Jadi bukan nggak ada dasarnya, jadi semua tuh ada basicnya. Nah, kemudian ini honey juga nih, madu against dari COVID-19. Jadi bukan PDGI saja yang mengeluarkan, tapi memang ada beberapa jurnal yang menuliskan hal tersebut. Nah, ini bisa kita baca juga. Ya, jadi produk kita ini bukan klaim ya dok ya, kita bukan over, benar-benar based on data ya. Semua based on data. Nah ini tuh banyak. Jadi ini jurnal-jurnalnya dia juga jurnal-jurnal yang memang akurat kok. Jadi bukan asal jurnal gitu. Ya, buat teman-teman. Nah ini bisa kita lihat seperti ini tuh. Mungkin dok, kalau buat teman-teman mau lihat data ini, Anda bisa langsung lihat di akun Anda sendiri. Anda kan yang sudah member, Anda tinggal cek di HDI1, www.hdi1.com. Betul ya. Anda lihat nanti ada kolom kan peta jaringan. Nah, di sini ada marketing tools ya. Di marketing tools ini nanti akan muncul ya kan macam-macam ya. Nanti akan muncul beberapa data-data yang Anda bisa ambil apapun itu ya. Anda bisa kalau lihat ketik COVID akan muncul 68 file ini. Ya. Banyak banget ya. Yes. Banyak banget. Keren, nah, kita lihat banyak sebenarnya. Apakah COVID aja gitu? Enggak, Bapak Ibu. Ternyata penelitian lain juga ada. Misalnya kita tinggal, sebenarnya yang lebih gampang kita tinggal nyari aja gitu. Nah, kita cari ini penelitian tentang kidney. Ada sebenarnya. Nah, itu bisa kita cari di sini. Gitu. Yes, menarik ya Bapak Ibu. Jadi makanya saya bilang kenapa kok akhirnya saya bertahan di sini nih gitu. Kenapa kok saya yakin sama produknya nih? Karena semua ada based on penelitian. Jadi semuanya itu bukan katanya. Kalau katanya saya nggak yakin karena kita nggak tahu buktinya di pasien gimana gitu. Tapi ada penelitiannya. Dan kalau ditanya dok ada nggak sih buktinya gitu? Banyak Bapak Ibu. Mau dari sakit apapun tuh ada. Maksudnya ya kita tahu testimoni, tapi memang saya menangani sendiri. Yang dulu saya sempat akhirnya itu tuh karena pasien kanker. Pasien kanker, benar. Dulu kan saya memang hampir lama di bagian kanker gitu. Yang unik itu sebenarnya kalau orang kan suka bilang propolis nggak boleh untuk ibu hamil. Banyak dari kita, dok nggak boleh tahu propolis untuk ibu hamil. Nah ternyata saya punya pasien kanker, salah satunya tuh dia lagi treatment. Jadi dia lagi treatment tuh yang namanya radioterapi. Jadi kayak disinar gitulah. Cuman karena dia payudara, dia tuh disinar di payudaranya. Nah, walaupun memang disinarnya itu di payudara, kadang-kadang kan sinarnya itu masih bisa ke bagian organ lain. Kalau orang bilang tuh masih ada cipratan-cipratan sinarnya gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya ibu hamil tuh nggak boleh sama sekali dilakukan radioterapi. Jadi selalu kita tuh kalau misalnya memang sampai kebobolan ya orang bilang kebobolan kalau radioterapi atau kemoterapi itu hamil gitu, ya pilihannya lanjutin kemo atau harus menggugurkan kandungannya. Nah singkat cerita orang ini tuh nggak tahu kalau dia tuh lagi hamil, jadi dia radiasi. Kemudian saya cuman kasih propolis, dia mual. Nah kita cuman mikir kenapa ya kok dia mual gitu. Cuman dibilang, dok minum propolisnya enak banget di leher saya, kan karena radiasi payudara tuh kena di leher.
leher saya tuh enak, adem banget gitu, tapi saya mual. Terus saya mikir biasanya tuh kalau udah dikasih propolis mualnya nggak terlalu yang hebat gitu. Tapi kenapa ini mual gitu? Singkat cerita, selesai dia radiasi, dia cek kandungan. Ternyata dia hamil. Nah, orang udah bilang kalau radioterapi biasanya orang hamil tuh nggak mungkin karena pasti keguguran di awal, di trimester pertama tuh pasti keguguran. Nah, dan di situ dia baru ngeh, oh ya dok, mungkin karena saya minum propolis rutin. Jadi dari awal saya minum propolis, sehingga mungkin janin saya terlindungin. Jadi terlindungi dan anaknya sampai sekarang sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali. Yang kita pikir, kita takutnya kan kalau radiasi kemudian punya anak, anaknya takutnya cacat ya. Nah, tapi anaknya sehat, benar-benar sehat sampai nggak ada kelainannya sama sekali. Dan memang itu kayak oh ya ternyata memang produk HDI itu sangat membantu untuk kehamilan pun sebenarnya itu aman. Jadi boleh dipakai. Wow, seru banget ya. Sampai seperti itu loh ya. Benar. Oke. Ini juga ini ya dok ya. Apa namanya? Ada berapa kasus untuk di propolis ya? Ini batu empedu pun bisa ya dok ya? Iya bisa. Jadi batu empedu, batu ginjal tuh bisa, tapi kembali lagi kayak seberapa besar. Jadi kalau batu ginjalnya atau batu empedunya banyak banget ya kita nggak bisa hilangkan gitu ya. Tapi untuk yang batunya misalnya banyak tapi kecil-kecil tuh bisa hilang. Bisa dia dikikis secara perlahan. Jadi kalau batunya besar itu dia dikikis secara perlahan dengan menggunakan propolis ataupun propoelix. Tapi kalau misalnya dia yang batunya kecil-kecil itu kadang-kadang keluar kayak batu ginjal gitu, nah keluar itu lewat urin gitu. Jadi kalau kita pipis itu ada batu-batunya, nah itu biasanya bisa terjadi. Batu empedu biasanya dia akan mengecil batunya. Kalau batu empedu kadang-kadang kita nggak bisa lihat, tapi bisa di USG. Nah begitu di USG itu biasanya kelihatan, oh batunya tambah kecil ya, atau batunya kok menghilang ya. Nah itu biasanya bisa terjadi. Selama batu empedunya juga belum ada komplikasi ya, kayak misalnya udah ada tiba-tiba ada pankreatitis ataupun ada perlengketan pankreas di empedunya ya. Kalau itu kita butuh waktu yang lebih lama untuk treatment dan kita butuh penanganan yang beda lagi gitu. Tapi kalau yang biasanya masih ringan-ringan yang baru-baru gitu, nah itu bisa dibantu dengan propolis, pollen, clover honey, royal jelly itu membantu. Nah, bukan berarti kalau sudah minum produk HDI gitu, ini banyak yang kita mikir atau kalau sudah minum produk HDI kita nggak perlu lagi ke dokter. Nah, sebenarnya kalaupun kita minum produk HDI, kita tetap butuh yang namanya dokter. Karena ada, benar, jadi tetap harus ke dokter. Karena apa? Karena ada penyakit-penyakit yang nggak bisa kita obatin dengan produk HDI. Misalnya gini, kayak misalnya ada usus buntu. Usus buntunya sudah peradangan atau udah hampir pecah. Ya kita produk HDI bisa membantu untuk peradangannya mereda atau menghilangkan rasa sakitnya, itu bisa sebagai antibakteri alaminya bisa. Tapi kalau dia udah mau pecah, kalau bentar lagi pecah gitu, nah ya itu kan nggak bisa diperbaiki dengan produk HDI gitu. Nah itu ya harus tetap tindakan seperti itu. Jadi harus ada pembatasan-pembatasannya gitu. Kita nggak mau overklaim karena kebanyakan kan orang suka bilang, oh yaudah minum produk HDI aja pasti sembuh, nggak perlu ke dokter. No, tetap kita perlu ya ke dokter. Nah, termasuk juga orang-orang dalam kondisi kritis, dok. Kadang saya itu dapat pertanyaan gitu ya, kan lucu ya. Ini orangnya sudah koma nih, mesti kasih obat apa nih? Produk apa HDI bisa nolong? Ya ampun gitu ya, kalau sudah koma ya biarkan medis yang bekerja gitu. Bener ya. Nggak mungkin kan itu mau apa namanya kondisi kayak gitu mau dipakein apa gitu kan ya. Minum aja nggak bisa kasarnya kan gitu ya dok ya. Ya benar, setuju. Lah kalau koma kan udah nggak bisa makan, nggak bisa minum, kita mau ngasihin produknya gimana caranya? Keselak nanti kita yang disalahin sama rumah sakit ya nggak Pak? Nah, jadi ya jangan. Jadi intinya produk kita ini kan lewat lambung ya dok ya. Jadi kita konsumsi lewat lambung di sanalah nutrisi dideliver ke seluruh tubuh kita lewat darah kita. Sehingga ketika orang dikonsumsi produk HDI, tentunya ya di saat orang itu masih bisa konsumsi gitu, bisa minum, bisa makan, sehingga itu bisa ya. Nggak bisa royal jelly disuntikin ke darah gitu. Nggak bisa, itu caranya beda.
Kalau misalnya kita mau taruh di bawah lidah aja masih bisa. Kalau yang cair-cair kayak misalnya madu ataupun royal jelly kadang-kadang masih bisa. Tapi kalau kita bilang propolis, pollen, ya mohon maaf ya, walaupun memang produknya bagus, tapi kalau orangnya di ICU misalnya pakai ventilator gitu, ya kita mau ngasihnya gimana gitu kan nggak bisa juga gitu ya. Kalau seperti itu ya sebaiknya jangan diberikan. Nah, Tunggu dulu sampai dia benar-benar sembuh. ya, ini kondisinya bukan sakit yang gimana, tapi kecelakaan. Dia tidak bisa berdiri, makan susah karena mungkin ada luka. Nah, dia kan masih bisa pakai sonde itu dok, gitu ya? Ya, Itu itu bisa, masih bisa. itu bisa kondisinya, ini kan. Kalau Oke, koma nggak bisa biasanya, susah juga. iya iya. Ini dok, ini teman-teman di sini ada beberapa tuh dokter gigi dok, dokter Victoria. Oke. Nah, kira-kira nih apa Hmm. nih produk HDI yang bisa untuk kesehatan gigi nih? Saya yakin teman-teman ya dokter gigi pengen tahu kan? Ini. Oke, oke. Nah, ini kebetulan kita kan juga punya nih produk seperti propolis yang buat pasta gigi, mouthwash. Nah, itu kemarin saya juga nemu ada eh, jurnalnya juga menarik nih. Nah, ini juga ada jurnalnya. Nih. Jadi ternyata kalau kita bandingin green tea toothpaste, nah di toothpaste kita itu kan ada green tea, ada propolisnya tuh. Nah ternyata green tea toothpaste ini justru akan memperbaiki atau mengkontrol si gingivitis ini. Jadi mengendalikan si gingivitis ini. Nah itu ada di jurnalnya ini. Jadi kalau dokter gigi ini kan banyak ya dokter gigi di sini gitu. Nah ini propolis toothpaste ini sangat membantu supaya mengendalikan si gingivitis. Nah, ekstrak green tea juga dia menghambat atau melawan dari Streptococcus mutans atau Lactobacillus si acidophilus-nya ini. Nah, itu juga bisa dipakai. Jadi bukan hanya propolis yang sebagai antibakteri, tapi green tea-nya pun juga membantu untuk mengendalikan si gingivitis, mengendalikan untuk perkembangan dari kuman-kuman yang tadi, Lactobacillus, Staphylococcus, nah itu memperbaiki. Nah ini yang menarik ternyata. Jadi saya punya rekan kerja itu dokter gigi. Nah saya tuh awalnya nggak ngerti. Dia itu selalu pesennya enzim mineral. Tiap kali pesan tuh yang dia pesan enzim mineral gitu. Saya tuh awalnya mikir, kenapa ya tiap kali dia pesen itu pesannya enzim mineral. Jadi selain dia pesan 4 star, terus dia pesan toothpaste sama mouthwash gitu ya, dia selalu pesan enzim mineral. Nah, saya tuh penasaran, saya nanya, kenapa? Ternyata, jadi kan kadang-kadang kita ini suka bau mulut ya, jadi suka bau mulut ataupun mulut kita tuh terasa nggak seger gitu. Nah, itu ternyata karena menurut dokter yang rekan kerja saya ini, dia kemungkinan enzim pencernaan kita ini nggak baik. Jadi enzim pencernaan kita nggak baik atau asam lambung kita naik, jadinya mulutnya tuh bau nggak sedap. Nah, dengan enzim mineral itu dia tuh memperbaiki enzim-enzimnya. Jadi bukan hanya enzim di pencernaan, tapi enzim-enzim yang ada di mulut ini diperbaiki dengan menggunakan enzim mineral. Jadi cara tetap sama ya, bukan dikunyah tapi tetap ditelan seperti biasa. Nah, itu enzim-enzimnya itu diperbaiki. Jadi enzim-enzimnya diperbaiki bukan hanya di pencernaan tapi di mulut ini juga jadi diperbaiki. Nah, masalah-masalah gigi itu atau bau mulutnya itu berkurang. Jadinya seperti itu. Atau bahkan ada yang waktu itu juga saya ketemu dia itu punya masalah gigi kayak giginya tuh ngilu. Jadi hampir setiap bulan tuh ngilu. Tapi kalau ke dokter gigi itu selalu dokternya bilang nggak ada apa-apa, giginya nggak bolong, gusinya juga bagus, nggak ada saluran akar yang perlu perawatan atau nggak perlu apa-apa gitu. Nah giginya tuh bermasalah tiap bulan datang ke dokter gigi gitu ya. Sampai dia sendiri tuh pindah-pindah dokter gigi juga kayak nggak ada hasil dan memang nggak ada apa-apa. Nah ternyata karena asam lambungnya itu tinggi. Jadi asam lambungnya tinggi dia mengerosi si giginya. Jadi bikin si gigi ini bermasalah. Oh, Nah, kemudian dia minum kayak Clover Honey diminum,
royal jelly, NC mineral diminum, akhirnya giginya ini jadi nggak bermasalah lagi. Jadi bisa juga karena asam lambung yang tinggi atau mungkin enzim-enzim pencernaan kita ini nggak baik gitu ya. Nah itu bikin gigi ngilu. Nah NC mineral pun itu juga bisa membantu untuk menenangkan atau memperbaiki pencernaan kita. Nah itu bisa kita pergunakan untuk apalagi yang dokter gigi di sini. Nah ini salah satu yang bisa kita dijual kembali, bisa kita gunakan gitu ya untuk para dokter gigi. Siap dok, thank you penjelasannya. Ini kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini nih. Ya, ini ada yang komen juga di sini, ada yang bentar dari awal ya. Dari dokter Vekta ini ada nanya nih, pagi dok, izin saya tanya kalau pasien diabetesnya dengan terapi insulin dari dokter, apakah aman konsumsi clover honey? Nah ini mungkin lebih diperjelas dok. Ya. Oke. Ya dok. Nah ini biasanya kalau terapi insulin saya akan tanyakan dulu dok, gula darahnya selama ini terkontrol atau tidak? Artinya terkontrol, misalnya gula darahnya dalam kondisi stabil atau enggak. Kalau dalam kondisi stabil, biasanya boleh maksimal 2 sendok teh maksimal sehari. Tapi kalau nggak stabil, biasanya saya nggak kasih. Jadi saya nggak berikan clover honey. Kadang-kadang gini, orang kita bilang orang diabetes aman nih minum clover honey, bolehnya maksimal 2 sendok teh. Yang terjadi karena dia kan kalau orang diabetes kan pengennya yang manis-manis, pengennya yang seger-seger. Dia minum lebih dari 2 sendok teh. Yang sering saya temuin ya kebanyakan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan insulinnya makin tinggi juga, gula darahnya tetap tinggi gitu. Yang tadinya kita mau turunin udah dikasih insulin, tapi ternyata makin tinggi. Kenapa? Dia minum madunya banyak, bisa ada yang saya pernah nemu tiap 2 jam tuh minum madu gitu. Ya tetap aja gula darahnya tinggi gitu kan, walaupun aman ya gula darahnya tinggi. Orang 2 jam naik, kalau dia pankreas kita bagus jadi bisa turun langsung, tapi kalau pankreas kita udah rusak kita mau turunin aja kan susah, apalagi dia pakai insulin. Nah biasanya kalau kayak gitu yang udah parah banget saya hindari dulu. Tapi untuk maintenance-nya gimana? Maintenance-nya itu kita pakai propolis, pollen, royal jelly. Nah itu kita perbaiki itu dulu di situ, nanti baru kalau mau minum si clover honey boleh. Dan ini juga mencegah kalau kita disalahin nih. Soalnya banyak dari kita tuh suka kadang kita disalahin. Ya gara-gara minum clover honey gula darahnya tinggi. Padahal mungkin dia makannya sembarangan gitu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan bersama gitu ya. Ya sebaiknya kalau insulinnya tidak terkontrol ya sebaiknya jangan diberikan dulu sementara. Gitu. Nah, ini mungkin saya perlu jelas buat teman-teman juga yang lain. Artinya ketika orang pasien diabetes mellitus, itu produk madu itu sebagai dietnya ya, diet khusus. Iya. Jadi misalnya orang butuh minum manis, pengen minum manis ya, daripada pakai gula kan nggak boleh. Pakai pemanis buatan juga nggak baik buat komplikasi berikutnya kan. Nah, akan lebih aman pakailah clover honey karena cenderung indeks glikemiknya tadi rendah ya dok ya. Rendah, benar. Tapi ini produk utama yang harus diminum untuk supaya sembuh diabetes bukan. Justru tetap poin utamanya tadi adalah di propolis atau propolis, royal jelly, dan pollen ya. Betul ya dok ya? Benar. Oke, jadi kalau 4-star kan dapat semua tuh. Tapi madunya cukup 2 kali 1 sendok teh ya dok ya tadi ya? Benar. Cukup 2 kali 1 sendok teh. Oke, siap. Berarti moga-moga jelas ya dok ya, thank you ya. Kemudian ada yang nanya juga, ini Afida ya, Afida Triwanda. Lagi dok nanya produk yang cocok untuk autoimun. Autoimunnya dalam kurung alergi ya. Cocoknya nih konsumsi apa dok? Mohon pencerahannya. Ya. Autoimun sama alergi ini sebenarnya 2 hal yang berbeda ya. Mungkin imun kita memang kalau autoimun itu kamuflase ya dok ya? Iya, karena antibodi dan antigen kita ini nggak seimbang. Jadi jadi menganggap benda asing di dalam tubuh kita. Nah, kalau autoimun seperti ini boleh kita pakai 4-star langsung, propolis, pollen, clover honey, royal jelly itu boleh. Tapi kalau dia alergi gitu ya, nah alergi itu kita harus lihat. Kadang-kadang ada kayak yang orang alergi sama pollen, tetap ada yang alergi sama pollen.
Nah, itu ya kita harus hati-hati. Tapi tetap diberikan yang paling aman tuh biasanya saya kasih propolis dulu. Jadi kalau alergi, dia itu saya kasih propolis. Karena kenapa? Propolis itu kan dia tujuannya adalah untuk menekan alergi. Jadi menekan proses alergi di dalam tubuh kita. Nah, jadi pertama itu dikasih si propolis terlebih dahulu. Nanti kalau propolis aman, madu aman. Jadi madu itu untuk supaya dia mampu nih untuk penyerapannya lebih maksimal untuk memperbaiki pencernaan kita terlebih dahulu gitu. Nah, biasanya dikasih madu di propolis. Nah, setelah itu, setelah dikasih madu dan propolis, baru kita kasih si polennya. Kita mulai dari dosis yang paling kecil. Misalnya udah minum propolis 3 hari, madu 3 hari, baru kita masukin polen, di mana polen dosis paling kecil, yaitu 1 kali 1 setiap hari. Nah, kalau dia tidak ada reaksi, berarti nggak apa-apa. Dia aman, kemudian kasih royal jelly boleh. Jadi 3 hari, kemudian kita kasih royal jelly. Nah, royal jelly-nya kita kasih 1 kali 1 malam hari. Nah, itu seperti itu. Nah, reaksi alergi apa yang kita lihat? Kalau kita tahu dia alergi atau enggak, itu biasanya yang paling gampang kita lihat dia gatal enggak, biduran enggak. Jadi gatal itu, tapi bukan gatal gini. Kan produk kita itu kan kasih makan ke sel tubuh kita. Jadi kasih makan ke jaringan yang paling kecil di dalam tubuh kita, yaitu si sel. Nah, pada saat biasanya kita nggak pernah minum suplemen atau mungkin kita cuma minum vitamin biasa. Nah, begitu ada makanan yang kita kasih ke sel kita untuk makan, nah itu biasanya euforia. Nah, akhirnya apa? Gatal-gatal. Ada yang orang satu badan itu minum propolis, polen, royal jelly, clover heart ini jadi gatal-gatal. Tapi nggak biduran gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Lanjutin aja. Kemungkinan karena sel kita lagi euforia nih, yang biasanya nggak pernah dikasih makan. Jadi kesenengan. Jadi badan gatal. Nggak apa-apa. Lanjutin aja 3 sampai 5 hari biasanya menghilang. Tapi kalau diminumin ada bidurannya, biduran tuh kayak kalau orang bilang kali gata gitu ya. Nah, kalau kayak gitu ya udah di stop. Kalau tadi kita pakai kan bertahap tuh. Nah, kalau baru setelah pakai polen nih, misalnya baru muncul bidurannya, ya yang di stop adalah si polennya aja. Berarti yang lainnya itu aman. Dan biasanya munculnya nggak sampai 3 hari ya. Jadi bukan 3 hari. Misalnya hari ini minum, nanti 3 hari kemudian baru muncul bidurannya. Itu enggak. Itu berarti bukan produknya. Tapi dia karena ada makanan atau faktor lain yang mencetuskan. Kayak gitu. Kalau kalau alergi itu gimana? Alergi itu misalnya sekarang minum biasanya sekitar 15 menit, setengah jam, maksimal biasa 1 jam itu langsung muncul biduran. Tapi kalau udah lebih dari 2 hari, 3 hari itu udah bukan lagi dari produknya, tapi memang dia punya reaksi alergi entah dari makan, dari udara, atau dari bahan-bahan lain gitu ya. Nah itu yang menyebabkan alergi. Jadi harus seperti itu. Tapi kalau autoimun itu dia bisa diperbaiki dengan menggunakan si Forstar. Jadi bukan kalau orang bilang kan, imunomodulator tuh propolis, polen, imunomodulator. Jadi nggak boleh diberikan untuk orang yang punya autoimun. Nanti imunitasnya makin tinggi, makin kacau. Nah, sebenarnya bukan seperti itu produk HDI. Memang dia imunomodulator, yaitu dia meningkatkan imunitas kita. Tapi kalau dia punya autoimun, dia akan memperbaiki terlebih dahulu. Dia menyeimbangkan sehingga antigen dan antibodi itu saling mengikat satu sama lain dan tidak menganggap si antibodi itu sebagai musuhnya kita. Jadi kalau misalnya autoimunnya karena si antigen ini nggak bisa nangkepin atau salah sinyal, nah ini tuh diperbaiki terlebih dahulu oleh menggunakan si propolis. Jadi bukan sebagai meningkatkan imunitas, jadi imunnya makin banyak gitu enggak, tapi memperbaiki keseimbangannya tersebut. Nah, ya kita bayangin aja kalau keseimbangannya kita diperbaikin, ya pasti autoimunnya juga akan jadi terkontrol. Nah, seperti itu. Ya, nah, ini kalau persepsi itu memang banyak terjadi. Rasanya ini semacam misunderstanding dari para orang awam gitu ya. Yang karena dokter seringkali kan menjelaskan berusaha simpel ya. Mungkin kalau orang mikir, oh autoimun apa sih dok ya? Orang kampung mungkin kasih, oh iya ini kelebihan imun lah, mungkin gitu ya. Jadi ya, benar. Pikir aku ini sudah kelebihan imun, ngapain aku minum produk HDI gitu ya? Nanti aku malah tambah parah nih. Kan seperti itu ya. Sebenarnya enggak loh sebenarnya. Saya pernah punya pengalaman, saya punya pasien itu dia punya SLE. Nah, punya SLE itu yang dia paling terganggu adalah kaki tangannya kaku, terus ngilu-ngilu satu badan. Ya memang minum obat bisa membantu, tapi ya muncul keluhan lain, kayak kan harus minum steroid ya, jadi mukanya tuh besar, buffalo hump, jadi bahunya itu kayak
apa ya, bengkak gitu, mukanya bengkak, gemuk satu badan gitu. Ya mau nggak mau dia harus minum itu, tapi dia juga stres karena kalau nggak minum ngilu-ngilu. Nah suatu hari saya cuman tawarin nih, saya bilang udah minum aja propolis, polen, clover honey. Nah royal jelly-nya saya banyakin, saya bilang royal jelly-nya dibanyakin tujuannya apa? Supaya kakinya tuh nggak ngilu-ngilu. Saya bilang gitu. Nah singkat cerita dia minum royal jelly itu beneran nggak nanggung-nanggung, setiap hari itu 3 kali 1 sendok makan. Kan kalau kita cuma 1 sendok takar itu pun rasanya udah kayak banyak gitu ya. Ini 3 kali 1 sendok makan karena dia pengen cepat sembuh. Dan memang hasilnya luar biasa sekali. Nyerinya yang ngilu-ngilunya yang kalaupun itu bisa hilang 3 sampai 5 hari, dia dalam sehari itu bisa hilang. Jadi nyeri-nyerinya tuh langsung kayak ini enakan banget dok karena minum Royal Jelly. Selain itu propolisnya tetap diminum dengan dosis ya 3 kali 1 atau 3 kali 2 tergantung keluhannya autoimun seperti apa, tapi biasanya 3 kali 1 cukup. Nah, karena dia nyeri atau ngilu nih di tulang-tulangnya, nah waktu itu dikasih Royal Jelly-nya lebih banyak. Akhirnya dia lebih pemulihannya lebih cepat dan dokternya waktu itu juga bilang hebat banget ya kok anak ibu anak ibu apa keluhannya kok cepet banget hilangnya gitu. Biasanya orang lain ngilunya tuh masih ada kok ini enggak ngilunya udah berkurangnya jauh gitu. Terus singkat cerita ibunya bilang, oh iya minum ini dok gitu, minum 4 Star gitu. Kata dokternya, silahkan diminum aja, dilanjutin aja minumnya, hasilnya bagus kok gitu. Jadi sebenarnya aman, untuk autoimun pun aman. Gitu. Oke, jadi artinya autoimun ini adalah sebenarnya yang rusak itu sistem metabolismenya ya dok ya. Yang Benar. buat yang seharusnya imun itu menjaga tubuh malah menyerang dirinya. Jadi justru cocok banget nih pakai produk HDI. Oke ya teman-teman semuanya. Semoga terjawab ya untuk pertanyaan yang tadi untuk Abida. Berikutnya ini ada lagi dari Mei ya, dari Cecilia Mei ya, karena ini orang Bogor ya, maka saya bacanya harus ala Bogor kayaknya nih. Oke. Punten saya gitu ya. saya mau tanya untuk produk penyakit kelainan darah dan kanker darah ini ya. Polycythemia vera dan myelofibrosis pada pasien lansia. Ini apa ya dok ya? Oke. Dok ya, atau nuhun sawangsulna Mei Cecilia. Iya, Bumi. Kalau polycythemia vera dan ada myelofibrosis, biasanya ini udah biasanya kita kasihnya ke Propelix Plus. Tapi kalau orang tua di sini kita harus tahu dulu umurnya berapa. Kalau 70-an atau 80 ya biasanya saya sih kasih Propelix Plusnya cukup 3 kali 1 aja. Tapi kalau misalnya masih muda gitu ya, masih 50, 60 saya berani kasih 3 kali 2. Tapi kalau udah usia udah masuk 70 gitu biasanya 3 kali 1 cukup. Kemudian kasih Polenergi. Nah, tujuannya si Propoelix Plus ini apa? Nah, Propoelix Plus ini dia menekankan dia ada penyakit kelainan darah atau kanker darah gitu-gitu kan. Nah, dia ini ada jamur lingsis, shiitake, maitake. Nah, ini tujuannya untuk mencegah si sel kanker di dalam tubuh kita untuk berkembang. Jadi menekan supaya jangan sampai tambah luas nih atau kerusakannya makin tambah banyak. Nah, itu kita kasih si Propoelix Plus. Kemudian kita tetap butuh nutrisi kan, kita butuh tetap makannya atau kita butuh vitamin-vitaminnya supaya dia tetap seger. Nah, kalau kita kasih Propoelix Plus aja terus kita nggak bikin kesegarannya itu atau kita nggak jaga staminanya, nah biasanya dia jadi tetap lemas. Nah, itu kita berikan si Polenergi. Kemudian kasih Clover Honey untuk nambah imunitasnya dia, kemudian untuk membantu supaya dia nggak mual-mual. Kalau dia ada kemoterapi, kemudian kita kasih Royal Jelly untuk mempercepat regenerasi sel. Jadi kan kalau kita kemo gitu kan banyak organ tubuh kita yang pasti terkena dengan obat kemonya gitu kan. Nah itu Royal Jelly bisa membantu untuk memperbaikinya. Jadi untuk mempercepat regenerasi sehingga pemulihannya juga biasanya akan lebih cepat seperti itu. Oke, ya semoga terjawab ya. Jadi intinya tetap di 4 Star ya sebenarnya ya. Di 4 Star. Cuma takarannya karena usia mungkin sudah lansia, mungkin bertahap ya dok ya. Bertahap. Oke, nah ini ada Ibu Nur Hayati bertanya juga bagi dok untuk konsumsi Royal Jelly baiknya kapan sih gitu ya?
Nah, ini pertanyaan kapan baiknya itu agak sulit ya Bu, karena tiap orang tuh beda-beda sebenarnya. Tujuannya itu apa? Kalau untuk maintenance tubuh 1 kali 1 malam hari itu cukup. Tapi kalau kita misalnya punya penyakit kayak stroke gitu, kalau misalnya stroke terus tangannya kaku nggak bisa digerakin, otomatis 1 kali 1 biasanya nggak cukup untuk perbaikan karena kan syarafnya harus diperbaiki terus menerus tuh. Nah biasanya 1 kali 1 malam hari nggak cukup, biasanya dikasihnya boleh 3 kali 1 atau 3 kali 2 sendok takar gitu. Jadi tergantung sebenarnya kebutuhannya apa. Tapi kalau untuk maintenance sehari-hari 1 kali 1 cukup. Untuk pasien COVID pun itu nggak bisa 1 kali 1 biasanya. Dia butuh repairnya tuh cepat. Jadi kan paru-paru kita kalau udah kena COVID kan kalau orang bilang tuh agak permanen gitu ya, agak susah sembuhnya lah orang bilang. Nah, Royal Jelly itu ternyata memperbaiki itu. Jadi kerusakan-kerusakan misalnya kalau kita bilang kayak ada fibrosisnya, kayak ada jaringan-jaringan parutnya gitu di dalam paru-paru kita. Nah, kalau udah gitu kan kadang-kadang kita yang kalau selesai COVID sesak nafas nih gitu, atau kayaknya nafasnya nggak bisa lega. Nah, Royal Jelly itu membantu memperbaiki kerusakan-kerusakan yang tadinya muncul karena kita post COVID ini gitu, untuk mempercepat pemulihannya supaya paru-paru kita ini bisa balik seperti semula lagi. Nah, kalau kayak gitu kita butuh dosis yang lebih banyak biasanya. Boleh 3 kali 1 sendok takar atau 3 kali 2 sendok takar ya biasanya pagi, siang, dan malam. Nah, Royal Jelly itu kadang-kadang untuk orang yang punya sakit mah atau orang yang punya perih nih di lambungnya, kadang-kadang tuh nggak nyaman atau kadang-kadang perutnya jadi nggak enak, sendawa terus atau kadang mahnya jadi kambuh. Nah, kalau kayak gitu Bu, dikasihnya biasanya setelah makan. Jadi harus tahu dulu ya kondisinya seperti apa. Kalau misalnya memang punya sakit lambung ya sebaiknya setelah makan aja diberikan. Jangan sebelum makan atau sebelum tidur. Jadi kalau malam hari sekalipun ya kita kasih setelah makan malam. Seperti itu, Bu. Oke, jadi sesuaikan dan buat nyaman ya buat diri Anda sendiri Benar. ya, karena produk ini bagus banget. Dan Royal Jelly mungkin kalau hanya untuk pemakaian mungkin tanpa keluhan gitu ya, sehari malam aja juga nggak apa-apa ya Dok ya, mau tidur aja ya. Benar. Oke, nah, ini berikutnya juga masih bicara Royal Jelly dari Ibu Reka Regar. Halo Dok, kalau Royal Jelly progresnya ini berapa lama supaya terlihat dari untuk hasil anti agingnya katanya? Wow, ini Oke. Ini pertanyaannya sebenarnya sulit ya Bu Rika ya. Berapa lama baru terlihat? Tergantung Bu, tergantung dari umur pertama. Karena kan kalau makin usia metabolisme di dalam tubuh kita juga akan makin turun dan aging itu pasti terjadi. Jadi begitu kita masuk menopause karena estrogen kita menurun bahkan estrogen kita hilang, nah efek aging itu cepat banget nih terjadi. Nah, kalau kita baru minum pas kita sudah menopause ya efek agingnya akan lama sekali munculnya karena kan estrogennya ini udah habis, cadangannya juga bentar lagi habis gitu. Nah, tapi kalau dari muda ya itu bisa. Jadi kalau udah punya cadangan dari muda ya anti agingnya itu cepat dirasakan gitu. Tapi yang pasti gini, kalaupun kita sudah minumnya waktu kita udah menopause sekalipun gitu. Nah, paling nggak tuh mungkin nggak kelihatan lebih muda. Kadang-kadang nggak bisa, kita berharapnya memang kelihatan lebih muda. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin karena kebiasaan juga, kayak misalnya kebiasaan ibu masak di dapur gitu ya, kan kena uap. Nah itu juga muncul kan aging. Atau mungkin kita kena sinar matahari, kita suka berkebun tapi kita nggak pakai sunscreen, kita nggak pakai sunblock. Akhirnya apa? Mau minum berapapun Royal Jelly-nya, tapi muka kita tuh kena paparan sinar UVA terus nih, ya agingnya tetap ada Bu. Jadi itu juga harus diperbaiki atau diperbaikinya tuh juga selain dari dalam, dari luarnya ya kayak pakai anti sunblock, terus pakai skincare itu juga harus. Tapi yang pasti kalau misalnya udah masuk ini kita pertahankan. Kalau ibu minumnya Royal Jelly-nya rutin, kemudian kulit kita dijaga gitu ya. Nah, agingnya itu berjalannya akan sangat lambat sekali atau terjadi penurunan untuk si agingnya ini gitu. Jadi aging itu bukan hanya dari Royal Jelly sebenarnya, tapi dari faktor-faktor lain. Dari makanan yang kita makan juga, kayak kalau kita minum Royal Jelly tapi kalau yang kita makan misalnya gorengan, kemudian makan fast food ya aging ini akan cepat terjadi. Karena apa? Muncul radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, muncul radikal bebas ya aging itu bisa terjadi gitu. Jadi
terlihat berapa lama kita tidak bisa menjanjikan hasil, Bu. Tapi yang kita pastikan bahwa dengan minum Royal Jelly, kulit kita nih tetap bukan kulit aja ya, tapi dalam organ tubuh kita tetap dipertahankan dalam kondisi yang sesuai dengan umur kita gitu. Iya, betul. Jadi banyak, kompleks banget, makanya ini kompleks banget ini nggak hanya bicara minum Royal Jelly-nya saja ya dok. Benar. Tapi yang lain-lain, pola hidup, pola makan, dan juga faktor stres juga berpengaruh sekali nantinya. Ya kalau tiap hari pusing gitu ya, ini mengkerut terus gitu ya. Iya. Kita mau minum 1 botol sekali minum atau 1 botol kita minum gitu ya, yang agingnya tetap ada. Orang kita stres, kita mikir gitu ya, mikir ini berkerut. Nah ini kan juga gerakan di dalam kulit ini ya, kita berkerut terus lama-lama ya tetap muncul, agingnya itu tetap ada gitu. Terus kalau kita misalnya begadang terus, nah ini kantong mata tetap akan ada, itu akan mempercepat munculnya si aging di kulit kita gitu. Jadi harus banyak faktor lain ya Bu. Betul, nggak cukup cuma Royal Jelly, butuh biskin, BB cream, ya. Butuh antioksidan Bu yang paling penting Bu, bukan Royal Jelly juga, tapi antioksidan. Betul, dan kondisi ini Royal Jelly ini yang penting rutin ya dok ya, yang penting rutin. Konsumsi maka akan beda ya. Kalau Anda pengen tahu hasilnya, lihat saya lah gitu ya. Nasi sedikit gitu ya. Oke. Lanjut gitu ya. Nanti orang langsung keluar semua, saya bilang kayak gitu ya. Oke. Kemudian di sini, bicara anti-aging juga nggak cuma hanya kulit ya, kulit dan rambut dan kuku saja, tapi bicara sel organ tubuh kita gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin usianya 80 tahun, saya punya konsumen 80 tahun masih bisa main tenis teman-teman semua. Luar biasa. Kan berarti kan dia awet muda jantungnya, betul ya? Usia 80 tapi jantungnya seperti orang usia 50 tahun gitu kan. Wow. Ya. Ada teman saya usia 35 sudah kena stroke. Ya, ini bagaimana kita memaintain kan sebenarnya. Berarti dia kan mengalami penuaan dini organ tubuhnya ya dok ya. Ini. Oke, kita lanjut. Nih ada komen juga dari Lana Yohanita, katanya nih minum propolis dari hamil sampai sekarang, anaknya sudah gede-gede ya. Jadi aman. Jadi jangan takut kalau kena COVID, kita mau ngasih ke propolis pun itu sebenarnya aman, nggak apa-apa. Betul, justru penting. Saya benar. Antibiotiknya lebih keras daripada propolis ya dok ya. Antibiotik dan antivirusnya jauh lebih keras dibandingkan propolis itu sendiri gitu ya. Apa-apa jadi boleh. Polanergy pun itu sebenarnya bagus loh untuk ibu hamil. Polanergy itu memperbaiki kualitas dan kuantitas dari ASI. Jadi kan kadang-kadang gini, ketemu ibu hamil gitu suka bilang, nggak mau dok, orang saya ASInya ibu menyusui sorry. Nah ASInya udah banyak, nanti kalau saya minum Polanergy tambah banyak lagi, nggak mau. Nah tapi ternyata kualitasnya tuh berbeda. Kualitas tuh maksudnya gimana? Nutrisinya ternyata di dalamnya itu berbeda antara yang konsumsi Polanergy dan yang tidak konsumsi Polanergy. Jadi ternyata warnanya berbeda, kualitasnya berbeda, rasanya berbeda. Nah itu yang membedakan antara orang yang minum Polanergy sama yang tidak minum. Jadi bukan berarti kalau ASINya udah banyak nggak perlu lagi minum Polanergy. Tetap boleh diberikan karena kualitasnya itu berbeda, sangat berbeda. Kalau dilihat ya kandungannya antara yang konsumsi sama yang nggak konsumsi. Dan ibunya juga berasa bedanya. Ibunya tuh biasanya lebih seger. Kan kalau kita lihat ya ibu baru melahirkan pasti loyo. Karena kan tidur kita juga nggak tentu jam berapa. Kadang bisa bangun 2 jam sekali. Kadang-kadang bisa nggak tidur gitu kan. Nah dengan kita konsumsi Polanergy itu dia meningkatkan stamina-nya. Jadi badannya itu walaupun nggak bisa tidur dengan nyenyak gitu ya atau kebangun terus, tapi dia biasanya badannya seger. Otomatis dengan badan kita itu lebih seger, ASI yang kita keluarin itu juga akan lebih baik dibandingkan kalau kita yang capek ataupun kita stres gitu ya, atau stamina kita kurang, biasanya akan lebih hasilnya kurang memuaskan seperti itu. Nah, Royal Jelly juga bisa untuk ibu hamil yang sering mual. Nah, itu juga menekan reaksi dari mual dari ibu hamil tersebut. Jadi, kalau ditanya boleh nggak sih buat ibu hamil, ibu menyusui? Boleh, karena semuanya punya fungsinya. Royal Jelly pun membuat mual-mual itu jadi berkurang.
Nah, di Pola Energy juga ada vitamin B. Nah, vitamin B itu juga salah satunya kan yang dipakai untuk orang ibu hamil yang mual-mual tuh. Nah, itu ada semua juga di produk HDI. Jadi, kalau kita tanya produk HDI itu gimana sih? Udah paket komplit, ibu hamil bisa, orang tua bisa, orang muda juga bisa gitu. Anak pun bisa. Iya, anak-anak bisa. Oke, lenca-lenca dok nih banyak lagi nih dok. Ada kalau pas ini ada Ibu Licen, kalau pasien HD kena COVID, HD ya, hemodialisa ya, kena COVID, pakai produk HDI yang apa dan apa harus pantang makan yang seperti apa mungkin gitu ya dok ya. Nah, kalau pantang makan, sebenarnya ini kembali lagi ya, untuk pantang makan kita harus tanyakan ke dokternya. Tapi biasanya kalau ditanya apakah tetap harus pantang makan, tetap harus biasanya untuk orang HD yang kena COVID. Jangan sampai COVID-nya sembuh, ginjalnya bermasalah. Apalagi orang yang kena COVID biasanya ginjalnya jadi bermasalah. Nah, kalau kayak gini, kalau udah dia memang pasien HD atau yang HD rutin, terus kena COVID, segera ya konsultasi. Jangan tunggu dulu sampai, nanti saturasinya sampai turun dulu. Jangan langsung. Karena kalau dia nggak segera ditangani COVID-nya, takutnya ginjalnya kena. Kalau misalnya ginjalnya kena, COVID-nya bisa tambah parah, pemulihannya akan lebih lama. Makanya kalau seperti ini, harus segera bawa ke dokter. Jangan takut untuk ke dokter. Lebih bahaya kalau kita rawat sendiri di rumah. Nah, kalau kayak gini bisa pakai apa? Boleh pakai Forstar. Forstar tetap boleh. Pollen, Clover honey tapi harus di ini ya. Biasanya maksimal tetap 2 sendok teh. Kemudian kita lihat lagi ada faktor lainnya nggak. Kalau misalnya ada darah tinggi ataupun ada gula, ya Clover honey harus turunin dosisnya, tapi boleh semuanya. Propolis 3x2 boleh, pollen 3x1, royal jelly 3x1 boleh. Tapi ingat, tetap obat dokter tidak di stop. Jadi bukan berarti yang kadang-kadang kita salah adalah udah deh obat dokter saya stop aja, saya minum produk HDI, terus tiba-tiba tensinya naik, gula darahnya naik. Iyalah Bapak Ibu, yang biasanya untuk membantu menekan itu naik, di stop, jadi otomatis naik. Nah, tapi kan banyak orang bilang katanya kalau minum HDI gula darahnya obatnya jadi bisa stop. Ya bisa Bu, tapi yang stop bukan kita sendiri, tapi yang stop dokternya. Kenapa? Karena biasanya tensinya tambah turun tuh, tensinya tambah drop, atau gula darahnya tambah drop. Akhirnya obatnya diturunin secara perlahan sampai bahkan bisa di stop. Jadi balik lagi, yang stop bukan kita, tapi yang stop adalah dokternya. Gitu. Oh betul. Jadi sebagai pendamping ya, sebagai pendamping terapi, tapi nanti tetap kontrolnya kepada yang berwenang gitu ya. Benar. Oke teman-teman semuanya. Kemudian ada Ibu Maria Destiana, ini sudah katanya sudah pakai apa namanya sampo HDI dan serumnya dok, tapi ini masih rontok. Ini gimana ya? Tapi ini mungkin pertanyaan harus lebih detail ya. Sudah pakai berapa hari? Ya kan? Terus, tapi mungkin dokter bisa jawab secara umum aja gitu ya dok ya. Oke. Nah, kalau rambut rontok ini yang harus saya tanya biasanya berontok itu berapa helai. Kadang-kadang kalau helaiannya enggak, orang tuh kadang-kadang kalau 10 helai atau 20 helai itu udah dibilang rontok. Tapi kalau kita biasanya kita bilang yang namanya rontok dan masuk ke dalam penyakit itu kalau rontoknya itu lebih dari 100 helai sehari. Nah, itu kita bilang rontok. Yang kedua, kita bisa ambil. Jadi kalau kita misalnya ambil 1 helai begini, jadi kita ambil begini, terus kita lihat nih, kita Pak Mugi nggak bisa ya karena rambutnya pendek. Kalau wanita bisa. Jadi Bapak Ibu coba ngambil sehelai begini, kemudian ditarik. Nah, kalau kita tarik, kita lihat di tangan kita, ada nggak yang rontok? Kalau pas kita tarik begini ada 1 atau 2 helai, itu kita masih bilangnya normal. Tapi kalau lebih dari 2 helai, misalnya 5 helai, nah itu mungkin kita masih kerontokan. Nah, faktor kerontokan tuh macam-macam. Ada yang karena usia bisa rontok. Kalau pria biasanya rontok tuh akan lebih sering dibandingkan wanita. Yang kedua, bisa karena stres. Stres karena kita di rumah, stres karena kita kerjaannya lagi numpuk, stres karena kita punya masalah, nah itu bisa stres, bisa rontok. Yang ketiga biasanya juga bisa karena penyakit. Jadi kita misalnya pos penyakit demam berdarah, rambut rontok,
atau post COVID itu rambut rontok. Nah, itu biasanya normal. Tapi nanti kita cuma pakai shampoo aja, tetap rutin pakai serum, pakai shampoo. Nah, nanti dia akan lama-lama tumbuh pelan-pelan. Jadi nggak bisa cepat, nggak bisa hari ini kita pakai shampoo, kita pakai serum, terus baru langsung muncul lagi rambutnya. Nggak bisa, butuh waktu. Kira-kira tuh sebulanan, 2 bulan gitu. Berjalannya dengan waktu pertumbuhan dari rambutnya. Jadi selain pakai shampoo-nya yang harus benar, ya kita harus tahu apa penyebabnya. Jadi apa penyebab si rambut rontok ini kayak gitu. Dan memang ada kalau kayak kita tuh ada masa-masanya di mana rambut itu rontok. Jadi kayak misalnya kita mungkin lagi mau mens, rambut kita tiba-tiba jadi rontok. Nah, itu ada yang kayak gitu gitu. Jadi harus dilihat dulu seberapa banyak rontoknya. Nah, kalau misalnya memang kita merasa pakai shampoo belum baik atau pakai shampoo tetap rontok gitu kan. Nah, coba Bapak Ibu minum produk dari dalam. Forstarnya udah dikonsumsi dengan baik atau belum? Atau cara pakai shampoo-nya udah benar atau belum? Nah, itu bisa kita perhatikan kayak gitu. Betul, dan memang pada proses biasanya ada beberapa adaptasi kurang lebih di 2 minggu pertama ya dok, kalau nggak salah itu memang ada kerontok ya. Benar. Jadi itu mungkin reaksi wajar ya kalau memang terjadi. Dan saran dokter juga tadi ya, jangan lupa dari dalamnya teman-teman ya, karena nutrisi rambut yang sebenarnya itu justru dari dalam tubuh kita ya, gitu ya. Minimal royal jelly lah, gitu ya. Oke, Minimal ya. jelas ya teman-teman. Nah ini kemudian ada Eka Nurfitri. Wah ini saya aja yang jawab dok. Ya. Untuk konsumsi clover honey boleh campur dengan air dok. Apakah khasiatnya akan berubah? Ya kalau ini justru memang madu. Ini clover honey bagusnya memang dicairkan dengan air yang kondisinya netral, tidak panas, tidak hangat, ya betul ya. Jadi itu akan lebih cepat diserap oleh tubuh sekaligus juga tidak rusak. Tapi kalau dicampur dengan air misalnya panas, ya enzim-enzimnya jadi tidak maksimal nantinya ya. Itu teman-teman. Boleh langsung ya kalau suka nggak apa-apa itu kan. Tapi boleh, kalau boleh. campurkan tinggal pakai air aja supaya lebih nyaman dan tingkat kemanisannya pun bisa diatur ya dengan kadar air yang ditaruh di sana ya. Oke, itu saja semoga Mbak Eka terjawab. Kemudian ada Yasmina bertanya, Pak Dok, mohon bertanya apakah mungkin ada setelah konsumsi produk perlebahan ada reaksi alergi lain selain biduran seperti sesak napas atau lainnya gitu ya. Kalau polenergi itu hati-hati untuk yang punya asma. Jadi mulai dari dosis yang paling kecil. Nah, biasanya ada, saya bilang bukan nggak ada ya, tapi ada. Tapi biasanya jarang. Kalau polenerginya 520, yang polenergi 520 atau honeybee pollen, yang dari HD itu biasanya jarang. Yang bikin alergi sampai sesak napas, tapi tetap ada gitu ya. Nah, gimana cara mensiasatinya? Kasih dosis yang paling kecil. Kalau takut, ya setengah. Misalnya 1 kali setengah itu boleh, atau 1 kali 1 itu boleh diberikan. Jadi mulai dulu dari dosis yang paling kecil. Nah, baru dinaikin dosisnya. Nah, biasanya sih kalau sampai mata bengkak, ataupun sampai sesak nafas, atau sampai nyeri dada, itu jarang terjadi. Tapi ya kita namanya obat, namanya suplemen, kita nggak mungkin bilang nggak ada sama sekali yang kayak gitu. Tapi tetap namanya ada. Tapi dari 1 banding kalau 1 juta orang, atau 1 banding pokoknya bandingannya itu 0,000 sekian lah yang terjadi seperti itu. Tapi bisa terjadi reaksi awal biasanya. Reaksi awal tuh kayak gimana? Misalnya panas dalam. Jadi muncul sariawan, itu biasanya bisa terjadi. Tapi gimana kalau muncul sariawan? Ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Nanti lama-lama dia akan hilang. Tapi kalau kita stop, misalnya kita sariawan, udah deh stop produknya. Terus kita coba lagi, nanti biasanya sariawannya muncul lagi. Tapi kalau kita lanjutin, itu biasanya nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan dia akan adaptasi di dalam tubuh kita. Nah, sariawan itu udah nggak muncul-muncul lagi. Biasanya seperti itu. Atau kadang-kadang selain sariawan, biasanya kalau reaksi awal ya tadi gatal-gatal aja, tapi biasanya yang lainnya sih enggak. Nah, ini yang dari beberapa hari yang lalu tuh banyak ketemu, dok minum propolis jadi mencret. Dok minum propolis jadi mencret. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, propolis ataupun propolis tidak bikin mencret karena di dalamnya itu cuman justru
ada anti peradangan ya kan, dia ada bioflavonoidnya. Nah, bioflavonoidnya bertujuan untuk anti peradangan. Kemudian juga untuk antibakteri, antiinflamasi, tapi jangan disamakan antivirusnya di dalam propolis ini kayak antivirus ya, kayak obat gitu. Jadi beda cara kerjanya. Nah, kalau kayak mencret gitu biasanya bukan karena produknya, tapi biasanya karena kita punya masalah pencernaan nih gitu. Masalah pencernaan kita udah punya dari awal minum, kemudian mungkin kita salah makan. Nah, itu jadinya mencret. Nah, itu biasanya bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau bilang propolis saya minum malamnya jadi mencret gitu, biasanya enggak. Faktor itu tuh enggak tidak terjadi. Atau kadang-kadang tuh kita salah nanya. Kadang-kadang tuh banyak rekan kerja kita tuh suka salah nanya. Maksudnya salah nanya tuh gimana? Suka nanya gini, Bu, Ibu minum propolis ada keluhan nggak? Nah, orang pasti mikir yang enggak. Kemudian dirasain. Saya pernah nemu, iya, saya pusing sih dok, abis minum propolis saya pusing. Terus saya tanya rekan kerja saya nanya apa, rekan kerja saya nanya, iya ada keluhan apa Bu? Ada yang dirasain nggak Bu? Nah, pasti kalau ada kayak gitu dia akan tanya. Pasti banyak orang akan jawab, ada yang mencret lah, ada yang pusing, ada yang badan yang ngilu-ngilu. Dijawabnya seperti itu. Padahal sebenarnya bukan karena produknya. Tapi kalau kita mau follow up, atau kita nanya, kita harus memberikan pertanyaan tuh yang lebih positif. Kayak misalnya, Bu, di badan lebih enak kan? Bu, lebih seger ya di badan gitu. Atau Bu, sakit mahnya berkurang kan gitu. Nah, itu biasanya kita berikan hal yang positif. Jadi menyempitkan atau menghindari jawaban-jawaban yang kita sendiri bingung mau jawabnya apa gitu. Kalau baru kan bingung ya. Kalau ditanya propolis gara-gara clover honey jadinya mencret nih, atau ada yang bilang begini, Dok, gara-gara clover honey anak saya demam. Tapi kalau clover honey di stop, demamnya hilang. Lah, saya bilang, kalau demam aja kita minum clover honey untuk nurunin demamnya. Lah ini kok anaknya demam minum minum si clover honey gitu. Pas ditanya singkat cerita ternyata DBD. Pas minum pas lagi emang lagi demam, pas dia stop lagi demam lagi turun masuk ke hari ke-4 ke-5 gitu. Ya kan? Terus minum lagi, pas lagi fasenya naik ya udah demam lagi deh gitu kan. Nah, makanya kita harus nanya tuh harus pintar juga dalam kita bertanya. Gitu. Observasi dulu ya dok ya. Observasi dulu. Komplain itu ya dia akan berfokus pada ya tadi ya nyalain apa yang dia baru pertama kali pernah gitu ya. Ini kan jadi saya juga pernah gitu, orang kena GERD katanya sakit lambung gitu kan, wah ada ditambah peri apa semuanya gitu kan. Akhirnya ya saya tanya sudah berapa lama kasusnya, dulu kenapa gitu kan, sampai akhirnya selain produk kita ada pakai produk lain nggak, ternyata minum obat-obatan lain yang memang produk itu sebenarnya udah lama, meskipun beliau ngomong, tapi saya nggak apa-apa, ya karena sudah terbiasa aja gitu kan, minum itu nggak dirasa gitu ya kan, tapi bukan produk HDI baru 3 hari dia baru, jadi itu yang inget terus kan. Apalagi kita nanyanya ada keluhan nggak Bu? Nah, gitu. Betul. Cara bertanyanya harus pintar ya dok ya. Kalau harus positif betul ya. Gimana Bu? Ada perkembangan apa? Betul ya? Iya benar. Gimana Bu? Udah enakan ya gitu. Betul ya. Betul. Thank you dok. Sip. Tipsnya menarik teman-teman semuanya ya, dicatat ya dan dipraktekkan. Oke. Ini 2 pertanyaan terakhir. Nih ada nanya juga dari siapa ini? Bentar tadi yang kelewat. Ada Arinal Haq. Nanya, pagi usia 40 tahun dengan neuromielitis optika bisa dikasih produk apa dok? 40 tahun dengan neuromielitis. Neuromielitis optika ya. Oke. Kalau seperti itu boleh kita kasih 4 star. Jadi lebih banyak ke Royal Jelly sama Polenergy-nya. Polenergy Royal Jelly diperbanyak. Karena kan kalau salah satu fungsi Royal Jelly ini dia kalau misalnya ada, kita tahu namanya di syaraf itu kan ada selubung namanya selubung mielin. Nah, antara selubung mielin yang satu itu kadang-kadang suka rusak. Nah, kita perbaikin
pada kondisi tersebut, nah mielinnya itu diperbaikin. Jadi jangan sampai misalnya ada kerusakan atau ada luka gitu lah, ya, gampangnya ada luka gitu. Nah itu diperbaikin. Nah diperbaikinnya pakai apa? Ya, pakai si Royal Jelly. Nah selain itu, selain pakai Royal Jelly untuk yang si syarafnya, untuk yang di lapisan luarnya, nah serabut syarafnya ini juga perlu vitaminnya. Nah vitaminnya itu banyak pada si Polenergy, di vitamin A, vitamin B. Nah itu ada banyak di Polenergy. Jadi boleh kita kasih yang Polenergy sama kita kasih si Royal Jelly-nya ini lebih banyak. Misalnya 3x1 atau 3x2 itu boleh. Selama nggak demam ya boleh 3x2 tapi setelah makan. Nah nanti kalau sudah perbaikan, keluhannya sudah berkurang, ya dosisnya boleh kita turunkan secara pelan-pelan sampai ke dosis maintenance gitu. Oke, jadi Royal Jelly sama pollen ya dok yang utama ya, mungkin. Ya, Kalau ada tambah peradangan mungkin tambah propolis atau propolik ya. benar. Oke, tapi intinya forsal tetap tuh ya. Oke, berikutnya ada Anissa Rispa bagi dok buat kulit di wajah, apakah bisa mengkonsumsi produk HDI? Wah, bisa banget ya. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa Bu, silakan. Kalau misalnya produk HD itu membantu kayak misalnya ini, kayak kita punya jerawat. Jerawat itu kan ada peradangan di kulit kita. Nah, itu dibantu mempercepat untuk supaya tidak terjadi inflamasi gimana? Nah, ya kita minum propolis. Nah, terus kita butuh namanya kadang-kadang kenapa kok harus kita minum Clover Honey gitu. Orang jerawatan, jerawatan di muka, apa hubungannya Clover Honey? Kadang-kadang bisa jadi jerawatnya itu karena pencernaan kita bermasalah atau kita stres kerjaan. Nah, stres kerjaan, lambung kita bermasalah. Nah, lambung kita bermasalah biasanya kita lihat dari muka kita jerawatan. Jadi bisa diberikan sih Clover Honey. Ada lagi kadang-kadang kalau saya lihat memang dia karena pencernaan, kayak misalnya saya suka tanya biasanya buang air besarnya gimana, atau kadang-kadang saya suka tanya rutin nggak buang air besarnya. Nah, itu bisa kita tanyakan. Nah, kalau dia bilang nggak rutin, ya bisa jadi karena masalah nih di pencernaan ya. Kita kasih enzim mineral kayak gitu. Nah, jangan lupa kita kasih Royal Jelly. Nah, Royal Jelly ini membantu untuk mempercepat proses pemulihan karena kan dia membantu proses regenerasi. Nah, regenerasi kulitnya itu akan lebih cepat. Biasanya menghasilkan kulit yang baru itu lebih baik dan lebih baik lagi. Biasanya seperti itu, Bu. Termasuk Jadi tetap ya, menciptakan kolagen kulit tetap kenyal gitu kan ya? iya benar, mempertahankan kolagen-kolagen kita. Nah, itu tuh kita gunakan Royal Jelly. Nah, ini yang menarik Pak Mugi. Biasanya orang suka nanya nih, setiap ada kalau kita cerita tentang kulit, orang nanya, "Dok, sebenarnya kolagen yang kita minum itu bagus nggak sih?" Atau kadang-kadang pertanyaannya, "Dok, saya bingung antara saya mau minum kolagen atau saya mau minum Royal Jelly." Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya kolagen itu terbuat dari apa? Nah, yang paling penting itu. Jadi pertama harus kita tahu kolagen itu terbuat dari apa. Nah, kolagen itu bisa dari minyak ikan salmon. Atau yang paling banyak di tubuh kita sendiri itu dari lemaknya kita. Jadi kolagen-kolagen itu biasanya ada di dalam tubuh kita. Nah, ya kalau kita mau lihat ya kita harus makan yang makanan yang kayak begitu gitu. Tapi kolagen itu kan untuk satu badan kita. Nah, sedangkan kalau untuk di wajah ya kita butuh kolagen, misalnya kolagennya tuh kayak kolagen suntik atau yang memang langsung ke kulit gitu, karena kan beda beda cara kerja gitu. Jadi kalau yang dimakan ya kolagennya tetap bisa, tapi berapa banyak yang biasa sampai ke kulit gitu. Sedangkan kalau Royal Jelly beda dengan minuman kolagen. Kalau Royal Jelly itu dia mengaktifkan kembali. Jadi kalau kolagen-kolagen kita nih yang kalau kita bilang pro kolagen yang lagi tidur, nah Royal Jelly ini mengaktifkan kembali si kolagen-kolagen tersebut seperti itu. Oke. Jadi beda ya. Bukan menambah kolagen, tetapi lebih banyak justru mengaktifkan kolagen yang sudah ada ya dok ya? Iya benar. Oke, ya ini justru produk HDI lengkap ya teman-teman ya. Kita akan dari dalam, dari luar ada skincare-nya ya kan. Ini yang membuat Anda semuanya akan healthy inside, fresh outside. Iklan ya Pak ya. Oke, kemudian yang terakhir nih ada pertanyaan, ada lagi untuk penderita COVID dok, ini kan propolis dalam kondisi lagi sold out ya kan, harus inden ya mungkin ya. Nah dengan perwakilan adanya bipropolis ini gimana dok untuk boleh konsumsi aja propolisnya.
Silahkan. Jadi propolis nggak apa-apa, dikasih aja. Dan propolis pun boleh kok untuk orang COVID. Bahkan saya tuh suka gini. Kalau orang COVID itu kan suka batuk ya. Kita ngerasain suka batuk nggak enak tuh kalau orang COVID. Saya suka bilang kalau rekan kerja saya itu suka atau ke pasien saya itu suka kunyah. Jadi yang dikunyah itu bukan prolis. Jadi kan biasa orang ngunyah prolis. Kalau saya suruh kunyah adalah propolis. Jadi dikunyah propolisnya baru ditelan tanpa air biasanya. Jadi kayak makan permen biasa. Nah, itu tuh mempercepat sekali yang kalau ada batuk terus ada peradangan tuh di tenggorokannya. Nah, itu cepat banget untuk menghilangkan peradangan-peradangannya tersebut gitu. Jadi nggak apa-apa, boleh diberikan gitu. Sip ya. Dan langsung dok, ini pertanyaan terakhir buat teman-teman semuanya untuk kasus yaitu dari Ibu Sarifah. Ini ada diagnosa psikosomatik. Nah, ini minumnya apa dari produk ini? Nah, pertama kita harus tahu dulu ya sakitnya dia apa. Yang mendasari dia psikosomatis itu apa? Kalau dia bilang psikosomatisnya itu sakit lambung, gejalanya ke arah lambung ya. Udah kita kasih dosis sih lambung, sakit lambung ya. Kita kasih polen, propolis, terus NC mineral, claver honey. Tapi kalau dia psikosomatis kayak aduh saya batuk-batuk doang atau saya pilek ya biasanya saya kasih dosis ya bisa 1x1 atau kadang-kadang 3x1 itu ya bisa. Jadi psikosomatis ini kan sebenarnya itu pikiran kita. Sebenarnya kita tuh nggak sakit. Kita ini nggak sakit tapi kayak pikiran kita tuh sakit. Yang paling sering tuh kayak gini. Dok, jantung saya sakit deh. Jantung saya sesek. Setiap kali saya tanya, seseknya kayak gimana, Bu? Seseknya pas lagi apa? Ya, pokoknya sesek, Dok. Pokoknya lagi aktivitas biasa sesek gitu. Saya tanya, ya udah Ibu periksa EKG dulu deh, Bu, gitu. Nah, kalau di EKG hasilnya bagus dok, nggak ada apa-apa di EKG. Ibu ada sakit mah nggak? Enggak, saya nggak ada sakit mah. Kan kita udah langsung pikir kalau oh itu psikosomatis doang, itu cuman kepikiran doang ya. Kasih dosisnya yang minimal aja, yang penting daya tahan kita tetap terjaga itu nggak apa-apa. Nah kalau pusing katanya dok pusing. Nah pusing ini agak susah ya antara dia psikosomatis atau beneran pusing. Ya kita harus cari tahu biasanya Bu. Kalau kayak gini kita harus cari tahu dulu kayak kekentalan darahnya kayak gimana. Apakah hiperagregasi atau enggak, kemudian dia stres atau enggak, bisa jadi dia bukan psikosomatis loh. Kemudian kita kadang-kadang butuh yang namanya MRI, kita cek MRI-nya di kepala kayak gitu. Saya pernah dapat kasus dia bilang pusing nggak sembuh-sembuh, diperiksa ternyata stroke, ternyata stroke iskemik, atau malah diperiksa kadang-kadang sakit jantung. Jadi harus kalau kita bilang pusing gitu, kadang-kadang belum tentu psikosomatis, tapi kita harus periksa serangkaian itu secara lengkap. Ya, saat jantungnya diperiksa, kadang-kadang MRI-nya kita diperiksa. Cuman kan kalau MRI agak mahal ya, jadi biasanya kita cek kekentalan darah. Nah, itu baru kita nanti lihat. Baru kalau dia sebenarnya nggak ada apa-apa, ya mungkin dia stres. Ya kasih aja 4-star biasa, Royal Jelly-nya mungkin dikasih 3x1 gitu. Itu boleh seperti itu Bu Syarifah. Ya, jadi kalau ini dicek dulu ya, kalau ternyata jantung enggak, paru-paru gitu ya, COVID juga enggak, kalau ternyata pusing dan sesak, jangan-jangan itu banyak tagihan nih Bu ya. Iya benar Pak. Oke, itu sembuhnya 1. Jalanin bis HDI-nya, besarkan, maka bonus Anda besar, sesaknya hilang. Ya, kan? Setuju Pak, setuju. Ya, banyak duitnya teman-teman di sini ya. Sudah kita bisa dari rumah, bisnis from home gitu ya. Kita bisa produktif, kita bisa sharing, ditambah lagi kita juga sehat, membantu teman-teman untuk sehat, betul ya. Bahkan bisa punya peluang ya membantu orang-orang yang sakit kena COVID tadi, menyelamatkan nyawa mereka, gitu ya. Ditambah lagi banyak ada bonus, ada royalti, berikut juga cash award dan juga trip hadiah yang menarik sekali dari HDI. Oke, untuk lebih detailnya teman-teman Anda bisa nanya pada rekan-rekan yang sponsor Anda di sini ya, senior Anda di HDI. Dan saya rasa cukup itu hari ini Dok, karena waktu yang sudah ini ya berlalu dan kita harus usai untuk pada hari ini. Dan terima kasih Dr. Victoria untuk waktunya ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat para peserta yang hadir di sini. Halo, selamat pagi, happy weekend gitu kan. Dan mungkin ada pesan-pesan terakhir Dok buat teman-teman sini, maksudnya untuk di acara ini ya sharing pada mereka, khususnya untuk 4-star itu tadi.
Ya, yang pasti Bapak Ibu dan di sini juga kalau saya lihat ada dokter-dokter gitu ya. Sebenarnya nggak usah ragu untuk nawarin produk. Kalaupun kita sebenarnya kita nggak usah nawarin gitu ya. Kita sharing. Nah, sharing sharing produk aja tuh kita sudah sangat membantu gitu. Maksudnya sharing produk gimana? Kalau kita kan kadang-kadang ya, saya mengakui dulu zaman saya dulu, kalau saya masih kerja di rumah sakit, kita mau nawarin produk suka nggak enak sama pasien. Tapi yang pasti saya selalu nggak pernah nggak itu adalah sharing. Walaupun saya nggak dia nggak beli produk nggak apa-apa. Yang penting saya selalu sharing. Itu paling penting sharing produknya, kalau produknya ini bermanfaat dan produknya ini bisa membantu. Itu pertama. Jadi yang paling penting sharing. Kemudian kita pakai pakai sendiri produknya, kita rasakan manfaatnya. Nah, kemudian setelah sharing kita rasakan manfaatnya, baru kita berikan kepada orang-orang yang kita sayangin, pada orang-orang terdekat kita. Nah, tentang Four Star ini. Jadi semuanya ini produknya sangat bagus Bapak Ibu. Jadi baik dari propolisnya, baik dari pollennya, Royal Jelly, Clover Honey ini bagus. Jadi nggak perlu kita takut. Kadang-kadang kita takut nih mau nawarin ke orang, takut nggak ya nih orang salah enggak ya. Nanti kalau misalnya saya kasih ini, tahu-tahu begini, saya kasih ini, tahu-tahu begini. Nggak usah takut Bapak Ibu. Kalau masih bingung ada bukunya. Ada buku, kalau misalnya nggak ketemu upline-nya atau mungkin nggak bisa konsultasi, ada bukunya, ada RKA. Nah, RKA itu diulas tuh semuanya, baca dari situ, pasti ada jawabannya. Nah, kalau masih belum tahu juga, cari di BEC manfaatnya. Semuanya bisa kita pergunakan. Itu tools-tools yang membantu kita untuk kita pergunakan. Jadi nggak usah takut tentang produknya, sudah pasti produknya bermanfaat, produknya bagus. Kalau kita bingung, dok dari tadi dokter four star, kalau misalnya orangnya nggak bisa, maunya cuma beli satu, gimana? Pilihin aja salah satu, Bapak Ibu. Ya. Nggak pilihin aja salah satu, nah itu nanti dari salah satu itu kalau dia sudah merasakan dia akan gampang untuk kita open mind atau kita tawarin produk yang lain. Jadi nggak usah ragu untuk nawarin. Kalau misalnya masih takut nawarin, kita sharing aja. Yang penting selalu adalah sharing karena kita memberikan manfaat buat orang lain bukan kerugian untuk orang lain. Seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih ya, Dr. Victoria. Dan saya rasa itu saja dari saya. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Dan pastikan selama bulan Agustus ini Anda bisa mengikuti jadwal-jadwal yang ada seperti yang dokter sampaikan tadi ya. Semua live training dan juga semua support system yang ada sudah disediakan, tools-tools yang disediakan dipakai. Salah satunya milikilah buku RKA ya. Bagi teman-teman yang tertarik, Anda bisa langsung cek di di Tokopedia Billionaires Jakarta. Billionaires Jakarta, Anda search tokonya namanya ya, Billionaires Jakarta. Itu ada yang namanya buku-buku rahasia kekayaan alam yang dokter tadi Victoria ceritakan. Oke? Oke. Ya. Atau mau ditunjukin Pak bukunya sebentar, saya ada contohnya. Bukunya nanti buat teman-teman bisa. Ya, ini dulu juga salah satu yang membantu saya sebenarnya dulu kalau saya belum baca penelitian karena dulu nggak semudah sekarang untuk cari penelitian. Kalau sekarang kan disediain nih sama HDI-nya sendiri. Kalau dulu saya cari, nah ini dari buku ini biasanya dari buku namanya buku Rahasia Kekayaan Alam. Nah di sini itu dijelaskan satu persatu fungsinya. Jadi di sini tuh kayak misalnya Propoelix Plus. Nah, ini dijelaskan satu persatu. Apa sih kandungan Propoelix Plus? Bagaimana cara kerjanya? Nah, itu dijelaskan di sini. Jadi kalau makanya saya tadi bilang kalau nggak ketemu upline-nya atau kita nggak ngerti atau kita bingung kita bisa baca. Bahkan di sini ada penyakitnya. Misalnya penyakit yang sering muncul, misalnya sakit MAH. Nah, di sini tuh ada penjelasannya Bapak Ibu. Jadi di sini dijelasin semua penyakit MAH itu apa sih, gangguan itu seperti apa, nah kemudian produknya apa, dosisnya bagaimana. Nah, ini bisa kita tanyakan di sini. Jadi semuanya ada. Bahkan COVID juga ada di bagian belakang, Dok ya? Ada. COVID itu ada. Sebentar. Ini buku sakti teman-teman semua ya. Kalau istilahnya tuh kitab sucinya di HDI. Jadi harus punya ya. Nah ini nih ada COVID nih. Ada COVID nih, ini ada. Ini buku yang baru, ini ada COVID nih komplit. Di sini ada penjelasannya tentang COVID. Kemudian
komposisi produk ya dok. Iya, komposisi produk, dosisnya, bahkan cara kerjanya pun di sini ditulis. Wow. Kayak Trimi, kayak gimana cara kerjanya, nah itu di semua ditulis. Jadi kalau yang masih bingung, apalagi kan sekarang enaknya online ya, online tuh kita bisa cari dulu, baru kita cerita nih ke orang lain. Nah Yeah. itu semuanya tertulis, nanti tinggal kita tulis aja kan kelihatannya kita kayak menguasai sekali nih ya Bapak Ibu ya. Nah itu bisa membantu. Oke, siap-siap. Terima kasih Dokter Victoria atas waktunya dan teman-teman semuanya. Oke, sukses buat Anda semuanya ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat Anda semuanya. Dan jangan ragu untuk sharing kepada teman-teman.